Guru, bagaimana keadaan anak saya? Ibu, putra ibu sudah koma selama 2 tahun. Apakah dia akan sadar kini tergantung takdir. Sekretaris Wang. Langkukau sesuatu karena. Atur pernikahan untuk Yansheng untuk membawa keberuntungan baginya. Keluarga Gu dan Lu telah menjodohkan anak-anak mereka sejak lama. Segera nikahkan mereka. Ibu, aku tidak mau menikah dengannya. Tuan muda Gu itu mayat hidup yang setengah lumpuh. Bagaimana mungkin ibu menyuruhku menikahi orang cacat? Perjodohan apa? Lebih baik aku mati daripada menikah dengannya. Ya, Wei benar. Jika Wei menikah ke keluarga itu, hidupnya akan hancur. Menurutku, kita harus mencari seseorang untuk menggantikan Wei dan menikah ke keluarga Gu. Menurut pendapatku, pelayan Nona Lu punya seorang anak perempuan bernama Lu Ji. Kenapa tidak kirim dia saja? Keluarga Gu terlalu kuat. Keluarga Lin kami tidak bisa mundur dari pernikahan ini. Mencari pengganti adalah ide yang bagus. Tapi jika rahasia ini terbongkar, keluarga Lin kami akan tamat. Apa yang perlu ditakutkan? Asalkan kita bungkam para pelayan, tidak akan ada yang tahu. Seseorang, panggil Lu Ji. Tuan memanggil saya? Si, aku kasihan padamu sendirian di dunia ini, jadi aku sudah mencarikan jodoh yang baik untukmu. Kamu akan menikahi tuan muda keluarga Gu sebagai pengganti Wei. Kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Gu. Sejak saat itu, hidupmu akan dipenuhi kekayaan dan kemewahan tanpa akhir. Tapi aku hanya ingin tinggal bersama ibuku seumur hidup. Aku tidak ingin menikah. Lu Ji, selama bertahun-tahun ini, keluarga Lin kami telah menafkahi kamu dan ibumu. Itu sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Hari ini, kamu akan menikah mau tidak mau. Kamu tidak punya pilihan. Tapi bagaimana jika keluarga Gu tahu aku adalah penipu? Tidak akan ada yang tahu. Jika kamu berani membocorkan satu kata pun tentang ini, ibumu yang malang tidak akan hidup sampai besok. Zi, mau kemana? Ibu, aku menikah hari ini. Jangan khawatir. Aku akan bahagia. Nona Lin, silakan masuk ke mobil. Mulai sekarang kamu adalah Lin Mowei. Untuk kamu yang menggantikan aku, simpan rahasia itu sampai mati. Nona, Keluarga Gu memang kelas atas. Mereka mengontrol separuh kekayaan kota utara. Dekorasi ini sangat mewah. Nona lewat sini ke atas. Jadi ini suami saya, Gu Yansheng. Gu Yansheng. Pantas saja. Lin Mowei tidak mau menikah dan menjadi nyonya muda keluarga Gu. Namun dia membuatku menggantikan dia. Jadi tuan muda keluarga Gu adalah seorang vegetatif. Tapi dia sebenarnya cukup tampan. Ya, menjadi vegetatif tidak terlalu buruk. Aku tidak perlu berpura-pura untukmu. Dan jika kamu meninggal suatu hari nanti, aku bahkan mungkin menerima kekayaan keluarga Gu. Tidak buruk juga. Kamu pasti Mowei. Ya, kamu pasti Nyonya Gu. Nyonya Gu? Mulai sekarang, panggil aku Mama saja. Karena kamu sudah menikah masuk keluarga kami. Mulai sekarang. You seperti anak bagi saya. Mama. Mowei. Kami tidak pernah menyangka Yansheng akan berakhir seperti ini. Setelah kecelakaan mobilnya beberapa tahun lalu, dia terus dalam keadaan koma. Aku minta maaf kamu harus melalui ini.
Jangan terlalu sedih, Nyonya Gu. Yansheng akan bangun. Dia sudah terbaring di sana selama 2 tahun. Dokter mengatakan harapan dia bangun sangat kecil. Tapi, Wei, kamu tidak perlu khawatir. Maafin saya sudah meninggal masa keluarga Shem. Aku akan pastikan kamu dirawat baik. Ini 1 miliar yuan. Habiskan sesuka kamu. Beli apapun yang kamu mau. Dan jika habis, bilang saja. 1 miliar? Dan gelang-gelang ini, kamu suka. Member lainnya mendapat 5 keping emas. Sebagai menantu keluarga Gu, kamu juga tidak boleh ketinggalan. Emas begitu banyak. Keluarga Gu sangat luar biasa. Mama ini... Wei, kamu tidak suka. Ambil ini untuk sekarang. Lain kali kamu melihat gaya yang kamu suka, bilang saja. Dan satu hal lagi. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Gu. Hari ini aku menyerahkan ini kepada kamu. Tidak. Aku tidak bisa. Nyonya Gu ini terlalu berharga. Karena kamu sudah menikah masuk keluarga Gu, kamu sekarang bagian dari kami. Bagaimana aku bisa membuat kamu merasa diremehkan? Hari ini adalah hari besar kamu dan Yansheng. Hari besar. Tidak berjalan di security tinggal hal seperti itu. Aku akan meninggalkan kamu berdua sekarang. Nyonya tua memang sangat baik. Jangan khawatir. Bahkan hanya demi Nyonya Sake aku akan merawat kamu dengan baik. Sayang. Sayang, hari ini giliran aku membersihkan kamu. Jangan nakal ya. Tabrakan itu membuat kamu jadi bodoh? Mungkin tidak. Dia memang dalam keadaan vegetatif. Bodoh atau tidak bodoh mungkin tidak banyak bedanya. Ini otot perut. Dia sudah terbaring 2 tahun, tidak makan atau minum, hanya hidup dari cairan AIV. Bagaimana dia masih punya abs? Dan torso berbentuk V juga. Untung dia tidak bisa melihat. Menikahi suami dalam keadaan vegetatif memang bagus. Dia akan terbaring seumur hidup. Tidak akan berdebat dengan aku. Lembut dan perhatian. Dan dia sangat enak dilihat. Sayang, janji tetap di tempat diranjang dan jadi suami lembut dan perhatian aku. Wajah ini bahkan lebih tampan daripada selebriti pria di industri hiburan. Tutup mata kamu sekarang. Keluarga Gu, mereka tidak akan ingkar janji kan? Kami ada perjanjian. Setelah Wei menikah dengan keluarga Gu akan menyerahkan bisnis perhiasan mereka untuk kami kelola. Sudah lama sekali, kenapa belum ada gerakan? Bapak, mungkin Lu Ji sedang sabotase. Di rumah kami dia hanya pelayan rendah. Orang seperti dia sangat licik dan rakus uang. Mungkin. Dia bilang sesuatu ke keluarga Gu. Jika Lu Ji berani bocorkan rahasia Ibu Bisu, dia bisa tunggu mati. Keluarga Gu bukan orang yang bisa kami lawan. Jika penukaran Bride terbongkar, keluarga Lin kami habis. Wei, telepon dia cepat. Tanya gadis brengsek itu. Kenapa proyek perhiasan yang keluarga Gu janjikan belum terrealisasi? Paham. Halo, mau apa? Lu Ji, bagaimana suami vegetatif kamu akhir-akhir ini? Nona Lin, langsung bilang apa yang mau kamu bilang. Aku peringatkan kamu. Kalau keluarga Gu tahu kau cuma palsu, ibumu yang bisu itu bakal kena getahnya.
Aku udah nikah masuk keluarga ini sesuai permintaanmu. Mau apa lagi? Jangan pura-pura nggak tahu. Ayah suruh aku tanya. Kenapa proyek perhiasan yang dijanjiin keluarga Gu ke keluarga Lin belum mulai juga? Dulu kamu cuma bilang aku harus nikah masuk keluarga Gu. Nggak pernah bilang aku harus bantu kamu jalin koneksi dan tipu kerjasama. Itu harga terpisah. Harga terpisah. Masa seorang pembantu bisa serakah gitu? Dasar lu, Ji. Beraninya dia nutup telepon dariku. Dia beneran anggap aku orang yang gampang ditindas. Mo Wei, lihat apa yang ibu bawakan untukmu. Ibu? Mo Wei, ibu baru aja pulang dari Swiss. Ibu bawakan hadiah kecil buatmu. Buka kotaknya. Aristokrat biru dara dari koleksi Nautilus, seri Master Chime, dan Sky Moon. Nih, semua adalah koleksi langka Patek Philippe. Kamu suka? Ibu, ini terlalu mewah. Kasih uang terlalu norak. Ibu tahu kamu nggak suka itu. Jam-jam ini, anggap aja ini investasi. Kamu nikah sama Yansheng itu pengorbanan buatmu. Ibu, bukan pengorbanan. Aku percaya orang baik dapat perlindungan langit. Yansheng pasti bakal bangun. Para spesialis udah lakukan semua yang mereka bisa. Sekarang tergantung takdir. Oh iya, ibu beli villa di Pulau Mutiara, Qatar. Sebentar lagi, ibu ajak kamu liburan ke sana. Nyonya Gu baik banget sama menantunya. Sayangnya aku cuman penipu. Semua ini harusnya jadi milik Lin Moe. Kalau Nyonya Gu tahu yang sebenarnya, dia pasti sedih banget. Ibu, aku baik-baik aja sekarang. Ibu nggak perlu lagi keluarin uang buat aku. Kamu adalah menantu keluarga Gu ibu. Baik ke kamu. Mana mungkin itu sia-sia. Mulai sekarang kamu harus terbiasa aku memperlakukanmu dengan baik. Oh, iya. Ibu Wang dari Huaming Finance akan mengadakan pesta ulang tahun. Kamu harus ikut bersamaku. Pesta ulang tahun? Ya, kedepannya acara-acara seperti ini, baik yang besar maupun kecil, sebagai nyonya muda keluarga Gu, kamu harus terbiasa dengan semuanya. Nona Lin, suruh seseorang bawa gaun-gaun untuk pestanya. Baik, Nyonya. Yang ini dari lelang poli, karya penutupnya. Gaunnya sendiri dihiasi dengan sebuah rubi kemurnian sangat tinggi. Tawaran pembukaannya saja 9 digit. Kamu suka? 9 digit itu terlalu mahal. Kalau Yansheng tidak mengalami kecelakaan dulu, semuanya akan berbeda. Ini karya desainer dari Fashion Week. Jahitannya saja butuh 2 tahun kerja. Hanya ada 1 di dunia. Lihat gaya-gaya ini. Pilih yang mana saja yang kamu suka. Ibu, ini benar-benar terlalu mewah. Tidak mewah. Mulai sekarang kamu akan berada di garis depan masyarakat kelas atas. Wanita memesona kota utara. Di pesta, kamu harus menjadi yang paling memesona. Lihat gaun ruby ini. Menurutku cukup bagus. Bagaimana menurutmu? Ibu, aku suka semuanya. Ibu yang putuskan. Sayang, di mana dia? Xiaomei, di mana Yansheng? Nyonya muda tuan muda dia. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Gu Yansheng, apa kau benar-benar pergi begitu saja? Meski kita belum lama kenal, kita sudah bersama siang dan malam. Seharusnya ada ikatan di antara kita. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Ibu. Mo Wei. Ada apa? Ibu katanya orang baik dapat ganjarannya. Yansheng orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak selamat? Tak kusangka hanya dalam beberapa hari kau bisa mengembangkan perasaan sedalam ini padaku. Tenang, aku belum mati. Bagaimana kau bisa bangun? Aku sudah terbaring 2 tahun. Berkat perawatanmu yang teliti, aku akhirnya bangun. Kau tidak terlihat terlalu senang. Apa kau tidak senang aku bangun? Kau sangat kecewa? Hati-hati, sayang. Kamu. Ya ampun, Gu Yansheng sudah bukan sayur lagi. Apakah itu berarti aku tidak bisa lagi bersenang-senang? Apa yang kamu katakan? Untuk hal sederhana seperti minum air, kamu tidak perlu mengangkat jari pun. Sini, biar aku bantu. Tidak, terima kasih. Aku bisa sendiri.
Kamu sudah merawatku dengan sangat baik selama ini. Hanya adil kalau aku membalas budi. Benar kan? Kamu sampai tersedak air, kamu benar-benar ceroboh. Biar aku yang urus. Tidak usah. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu akrab. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu akrab, tapi aku ingat seseorang memeriksaku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan berkomentar bagaimana aku sudah tidak sadar selama 2 tahun dan masih punya perut six-pack. Kenapa sekarang menyangkal? Apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir, sayang. Aku janji akan menjadi persis seperti yang kamu inginkan. Tidak ada argumen, tidak ada amukan. Aku akan menjadi suami yang paling peduli dan perhatian. Bagaimana dia bisa tahu semua itu? Bagaimana dengan saat aku menciumnya? Dia pasti tahu tentang itu juga. Kalau tidak, kenapa kamu sampai tersipu? Di sini panas? Moe, melihat kalian berdua akur membuatku sangat senang. Ngomong-ngomong, aku menyewa Koki Top untuk menyiapkan pesta keluarga untuk merayakan kesembuhan Yan Sheng. Moe, kenapa kamu tidak makan? Semua hidangan ini disiapkan oleh Koki dari daftar Black Pearl, Koki terbaik tahun ini. Coba lihat apakah kamu suka. Bu, aku suka semuanya. Dan sup ayam hitam ginseng ini, aku secara khusus meminta Koki untuk membuat ini untukmu. Cicipi dan lihat apakah kamu suka. Yan Sheng, ambilkan sup untuk istrimu. Tidak perlu. Yan Sheng baru sembuh. Aku bisa urus hal sederhana ini sendiri. Dibandingkan dengan perawatan langsung yang kamu berikan padaku, menyajikan sup bukan apa-apa. Mungkinkah dia sadar selama ini? Bagaimana dengan hari itu saat aku menciumnya? Apakah dia tahu tentang itu juga? Buka mulutmu, sayang. Buka mulutmu, sayang. Bu, Yan Sheng, aku sudah kenyang. Aku akan ke kamar untuk istirahat. Yan Sheng, sejak Moe menikah masuk ke keluarga kita, dia setiap hari membersihkanmu dan memberimu pijatan. Dia merawatmu dengan sangat baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ibu, hati orang sulit ditebak. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Aku rasa dia berharap aku mati agar dia bisa mewarisi kekayaan keluargaku. Omong kosong. Ibu selalu jeli menilai karakter seseorang. Moe bukan tipe perempuan seperti itu. Dia bukan pemburu harta. Kenapa kamu tidur di kamar ini lagi malam ini? Saat aku koma, kita berbagi tempat tidur. Sekarang aku sudah sadar. Kita harus tidur terpisah. Waktu itu kamu seperti sayuran. Kamu tidak bisa mengurus diri sendiri. Sekarang sudah berbeda. Jadi, sayang, kamu mengambil kesempatan dariku saat aku tidak berdaya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kalau kamu tidur di lantai malam ini dan aku yang tidur di kasur? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Siapa yang dulu mencium dan memelukku? Sekarang kamu pura-pura sok sopan. Kapan tepatnya kamu bangun? Sejak saat kamu berkata, suamiku yang koma ternyata punya otot perut. Setiap kata yang kamu ucapkan, semua yang kamu lakukan, semua gerakan yang kamu lakukan dengan maksud terselubung. Aku tahu semuanya. Kamu berpura-pura selama ini? Aku terbaring di tempat tidur selama 2 tahun penuh. Dan kamu pikir aku berpura-pura? Kamu jangan coba-coba melakukan apapun. Kamu sudah berbaring selama 2 tahun. Otot-ototmu pasti sudah mengecil. Aku pernah ikut kelas bela diri. Apakah ototku sudah mengecil atau belum? Kenapa kamu tidak cari tahu sendiri, sayang? Kita sudah menikah. Sebagai suamimu menjalankan kewajiban pernikahan. Itu wajar, bukan? Jangan berani-berani. Sepanjang hari yang kamu lakukan hanya mengharapkan kematianku. Siapa tahu macam apa pikiran jahat yang ada di kepalamu. Bisakah kamu berhenti menganggap orang lain sebagai orang yang jahat? Aku lelah. Apa yang kamu harapkan?
apakah kamu mencari istrimu? Siapa bilang aku mencari dia? Menantuku sedang menyulam di halaman. Kalau soal sulamannya, menurutku bahkan lebih bagus daripada yang dipamerkan di Museum Sulam Suzhou. Bunganya terlihat sangat hidup. Ibu, benang sulamanku jatuh. Bisa tolong ambilkan? Terima kasih. Sama-sama. Oh, maaf, kukira ibu. Kau yang menyulam ini. Aku sudah tertarik dengan sulam susu sejak kecil. Impian terbesarku adalah meneruskan warisannya. Tak kusangka kau punya impian yang begitu hebat. Ya, aku ada urusan. Aku harus pergi. Sulaman yang bagus. Kenapa tanda tangannya Lu Ji? Wang, selidiki ini untukku. Seseorang bernama Lu Ji. Dalam waktu 3 menit, aku ingin semua informasinya. Baik, Pak Gu. Pak Gu, sudah ketemu. Menurut catatan, yang menikah masuk keluarga Gu adalah Lu Ji, bukan Lin Moe. Lu Ji, berani-beraninya kau mempermainkanku. Halo Ibu Gu? Mo Wei, aku baru saja mendapatkan semua ini. Rangkaian perawatan kulit mewah dari Milan. Yang mana yang kau suka? Pilihlah. Ibu, aku pakai dabao saja sudah cukup. Ini terlalu mewah. Oh, kau tahu. Walaupun pengetahuan dan keanggunan itu penting, kau juga perlu tahu cara berinvestasi pada dirimu sendiri. Kupikir caviar essence ini cukup bagus. Bungkuskan untukku. Dan essence water mewah ini, serta krimnya, bungkus semuanya. Baik, Nyonya. Mo Wei, konter di sana baru saja dapat kiriman tas baru. Biarkan aku mengajakmu melihat-lihat. Halo Ibu Gu, selamat datang. Mo Wei, ini semua adalah barang baru musim ini. Lihat apakah ada yang kau suka. 10 juta. Itu cukup untuk beli 2 apartemen. Kalau kau suka, semua barang desainer ini akan dibeli. Tidak perlu, Ibu. Ibu sudah memberiku lebih dari cukup. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Gu akan menjadi milikmu. Ini bukan apa-apa. Lihat lagi. Ada model lain yang kau suka? Yang ini saja. Sederhana dan tidak mencolok. Ibu, aku beli 1 saja. Ini dan ini. Bungkus semuanya untukku. Dan edisi peringatan ini. Biarkan menantuku mencobanya. Sayang, ada apa? Ikut aku. Yan Sheng, ada apa? Tidak bisakah menunggu sampai aku selesai berbelanja dengan Mo Wei? Yan Sheng, Lu Ji, Bagaimana kau tahu? Ya. Aku baru ingat, aku ada urusan. Aku harus pergi. kamu masih berpura-pura denganku? Kamu mencoba menipuku dengan pernikahan? Biarkan aku jelaskan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kamu mengatur rencana untuk masuk ke keluarga Gu. Semua karena kamu mengincar harta keluarga, menunggu aku mati cepat agar kamu bisa mewarisi kekayaan keluarga Gu. Sayangnya aku sadar. Ya, tentang penggantian pernikahan itu salahku. Tapi aku jelas juga korban. Mereka mengancamku dengan ibuku. Aku sama sekali tidak punya pilihan. Masih berpura-pura? Sejak saat kamu setuju menikah dengan pasien koma, niatmu sudah tidak murni. Itu tidak benar. Awalnya aku tidak tahu aku menikahi pasien koma. Menunggu aku mati cepat agar kamu bisa mewarisi keluarga Gu kekayaan. Bukankah kamu sendiri yang bilang? Aku... Kehabisan kata ya, aku sudah banyak melihat wanita sepertimu. Luarannya polos tapi dalamnya penuh akal bulus. Karena di pikiranmu, kamu sudah menghukumku. Dan apapun yang kukatakan salah, maka mari kita lakukan sesuai keinginanmu. Mari kita bercerai. aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Apa yang sebenarnya terjadi?
semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bicara soal perceraian? Mau kamu beritahu dia sendiri atau aku yang membongkarmu? Luji, Luji, Maaf, Ibu. Ibu, kita sudah ditipu. Keluarga Lin hanya menyodorkan pengantin pengganti ke sini untuk membodohi kita. Ibu, penggantian pernikahan itu salahku. Aku akan bercerai secepat mungkin. Kartu-kartu, perhiasan, dan tas yang ibu berikan padaku, besok akan aku kembalikan semua tanpa tersentuh. Dan untuk periode waktu ini, aku minta maaf atas gangguan yang terjadi. Terima kasih atas perhatian ibu. tidak ada perceraian. Zi. Apakah kamu putri keluarga Lin atau bukan? Ibu sama sekali tidak peduli. Tapi selama waktu ini, bagaimana kamu merawat Yansheng? Ibu sudah melihat semuanya. Kamu sebagai menantuku, ibu sudah menerimamu. Dia hanya pengganti palsu. Lalu bagaimana kalau dia pengganti? Hanya karena mau menikahi seseorang yang koma selama 2 tahun, kamu tidak bisa sekejam ini. Kalau kamu berani bercerai, maka jangan panggil aku ibumu lagi. Harta keluarga Gu, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Zi, abaikan dia. Dia dimanjakan sejak kecil. Ini pertama kalinya dia dikalahkan, jadi dia hanya sedang menyulitkan. Ibu, penggantian itu salahku. Aku bisa bercerai. Aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Hei, keluarga Lin tidak mau menikahkan putri kandung mereka sendiri, jadi mereka mendorongmu sebagai kambing hitam. Kamu juga korban. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita seperti ini? Ibu, aku... Ibu mengerti kamu, semua ini salah keluarga Lin. Sejak kamu menikah masuk ke keluarga kami, sekarang kamu adalah menantu perempuan ibu. Mulai sekarang, hiduplah bersama Yansheng dengan tenang. Ini kartu emas untuk restoran La Nizai. Katanya mereka baru mempekerjakan koki Prancis di sana. Dia ahli masakan Prancis yang otentik. Ajaklah Ziyi untuk mencobanya. Ibu, Luji yang menikah masuk keluarga Gu pasti ada niat tersembunyi. Aku sudah menelepon dan menyuruh pengacara untuk datang. Hah, baik, kamu mau bercerai? Kamu pergi dengan tangan kosong. Aku juga akan transfer semua sahamku ke Ziyi. Masih mau bercerai? Kalau ibu sudah bicara seperti itu, apalagi yang bisa kukatakan? Bukannya kita mau makan, kita tunggu apa lagi? Aku tidak mau pergi. Aku cuma mau jalan-jalan dengan ibu. Soal perceraian itu, aku akan segera cari jalan keluar. Aku akan bujuk ibumu. Jangan khawatir. Apa? Kamu mau cari masalah? Tidak. Bisa lepaskan aku dulu, sakit. Tuan Gu, soal perceraian. Kalau kita bercerai sekarang, aku takut ibuku tidak akan kuat. Dia punya penyakit jantung, mengerti? Baik. Wajah dinginnya yang seperti peti mati itu, dia jauh lebih menyenangkan saat dia tidak sadarkan diri. Mungkin kamu sebaiknya jawab teleponmu dulu. Kamu kan orang terkaya. Dan kepala keluarga Gu pasti sangat sibuk. Silakan, jangan pedulikan aku. Tunggu aku. Semangkuk borscht harganya 8.800. Itu terlalu mahal. Wah, Luji. Bukannya seharusnya kamu di rumah dengan suamimu yang setengah mati, koma itu? Sedang apa kamu di La Nizai, restoran mewah seperti ini? Lin Moe. Moe. Nona yang ini kelihatannya asing. Dia anak siapa dari kalangan sosialita? Jun, kamu bercanda. Dia cuma anak pembantu di rumahku. Bahkan ibunya adalah orang bisu yang tidak bisa bicara. Oh, jadi dialah yang menggantikan tempatmu menikahi si sayur itu? Itu dia. Si pembantu. Ya, itu dia. Kalau bukan karena aku, dia akan jadi pembantu seumur hidupnya. Sayang sekali wajah cantik seperti itu. Harusnya merawat si sayur. Astaga. Sopan santun itu bagus. Ingat bahwa itu saat keluar rumah. Anak pembantu?
Berani-beraninya kamu mengajari aku soal sopan santun? Kamu pantas? Kamu pikir menikah masuk keluarga Gu beberapa hari saja membuatmu jadi nyonya Gu? Kalau bukan karena aku, bisakah kamu menikah masuk keluarga Gu? Kamu persis seperti ibumu. Ditakdirkan menjadi pelayan seumur hidup. Jangan keterlaluan. Kamu Kamu tahu siapa Jun ini? Aku nggak tahu, dan aku nggak tertarik, Nona Lin. Sebaiknya kau tahu batasmu. Izinkan aku memperkenalkan, ini Jun. Putra dari keluarga Shu. Keluarga Shu adalah pemimpin global di industri chip semikonduktor. Mereka perusahaan teratas. Dan calon ketua Kamar Dagang Kota Utara. Suamiku adalah orang terkaya di Kota Utara. Anak pembantu seharusnya tahu tempatnya. Jangan kira karena kau sudah terbang ke dahan tinggi, lalu kau jadi burung phoenix. Sekarang berani-beraninya kau mematikan teleponku. Kau sudah berani ya? Lin Mowei, aku sarankan kalian semua pergi sekarang. Kau cuma seorang pembantu. Kau pikir karena kau menggantikan posisiku dan menikah ke keluarga Gu, lalu kau jadi istimewa? Berani-beraninya kau datang ke restoran mewah seperti Langizai untuk menghamburkan uang? Satu hidangan di sini saja harganya setara 6 bulan gajimu. Tuan Muda Gu sudah koma selama 2 tahun. Ibunya nyaris tidak bisa menahan keadaan. Kalau begini terus, bukan tidak mungkin keluarga Gu akan berganti tangan. Bagaimana kalau begini? Kenapa kau tidak manfaatkan kesempatan ini? Untuk mempertimbangkan cari pria lain? Kalian harus jaga mulut. Kau cuma seorang pembantu. Walaupun kau menikah ke keluarga Gu, kau akan habiskan seluruh hidupmu melayani teh dan air, merawat seorang sayur. Kudengar suamimu itu, hidupnya cuma tergantung infus setiap hari. Makanya mereka butuh pengantin untuk pernikahan pembawa keberuntungan. Jangan khawatir, suamiku baik-baik saja. Tuan Muda Gu mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Bahkan dokter rumah sakit bilang peluangnya untuk sadar hampir tidak ada. Bahkan ahli terbaik di negeri ini juga bingung. Menurutku, dia cuma bertahan hidup tahun ini. Kulihat pakaianmu ini adalah koleksi runway dari Milan Fashion Week. Sepertinya keluarga Gu cukup puas denganmu. Bagaimana pembicaraan proyek perhiasan keluarga Gu dan Lin? Ayahku sudah tidak sabar. Nona Lin, kau harus paham, aku adalah pengantin pengganti, bukan kesana untuk membantumu urusan bisnis. Dasar tidak tahu terima kasih. Kau persis seperti ibumu. Kalian berdua sampah. Kalau bukan karena keluarga Lin menampungmu, kau dan ibumu sudah mati kelaparan di jalanan. Ngobrol sama orang kayak kamu hanya buang-buang waktu berharga saya saja. Jangan bilang aku nggak ngingetin. Pergi dari sini sekarang, sebelum kamu menyesal. Kamu pikir bisa seenaknya mengusir kami, pelayan? Bukannya ini restoran mewah? Kok bisa sih membiarkan seorang pembantu rendahan makan di sini? Usir dia dari sini sekarang. Pembeli selalu benar. Apa hakmu untuk mengusirku? Kamu pikir karena kamu menikah ke keluarga Gu, aku nggak berani sentuh kamu, begitu? Berhenti. Berhenti. Kamu siapa? Aku sedang mendisiplinkan pembantuku sendiri. Siapa kamu sampai bisa ikut campur? Lin Mowei? Betul, aku adalah putri sulung keluarga Lin Mowei. Luji, laki-laki ini siapa? Apa kamu pakai uang keluarga Gu buat nyimpen gigolo di samping? Ya ampun, apa Lin Mowei lupa minum obat? Dia aja belum pernah ketemu Young Master Kota Utara. Nona Lin, kamu belum ketemu dia? Kok wajahnya kayak familiar ya? Kayaknya aku pernah lihat dia. Dia cuma gigolo. Ngapain aku harus ketemu dia? Luji, aku nggak tahu kalau kamu sebrutal ini. Suamimu di rumah koma, di luar malah nyimpen gigolo. Kelakuanmu di zaman dulu, kamu pasti sudah dihukum tenggelam. Suami yang koma terbaring di tempat tidur itu? Apa? Aku salah? Kalian berdua kok belum juga pergi? Berhenti jadi pengganggu pemandangan. Aku masih nunggu Jun perkenalkan aku sama Taipan Investasi, Tuan Wen. Mengusirku dari Langizai, kamu yang pertama berani. Aku kasih waktu 3 detik buat pergi dari Langizai. Usir aku? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu ngomong ke aku kayak gitu? Nona Lin, kamu beneran belum pernah ketemu Young Master Gu? Ngapain aku harus ketemu dia? Sayur setengah mati. Pasti wajahnya jelek banget. Tapi kamu, Luji, udah nikah seminggu dan kamu belum pernah lihat dia, kan? Apa kalian tidur di kamar terpisah? Tapi ya nggak heran juga sih. Soalnya, dia udah terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Otot-ototnya pasti udah mengecil. Dia jadi jelek banget. Melihatnya aja pasti jijik. Nona Lin, suamiku nggak jelek. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Luji, kamu pikir kamu sudah beruntung? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kamu pikir kamu siapa? Dan kamu mengusirku?
Kamu persis seperti ibumu. Kamu orang rendahan sampai ke tulang sumsum. Setiap inci dari dirimu, setiap tetes darahmu berbau sampah kelas rendah. Mengerti? Yang benar-benar rendahan adalah kalian, memandang rendah orang lain dengan mata penuh prasangka. Aku mungkin miskin, tapi aku tidak seperti kalian, menggunakan hak istimewamu untuk menginjak-injak orang lain. Dan kalian bahkan tidak malu karenanya. Kalian malah bangga. Miskin, tapi sok tinggi hati. Kamu miskin karena leluhurmu selama 3 generasi bodoh dan malas. Jadi kamu terlahir sebagai pecundang tak berduit. Kamu dan ibumu yang bisu ditakdirkan untuk miskin. Jadi meskipun kamu menikah ke keluarga Gu, itu tidak akan mengubah apapun. Dia ternyata begini menyedihkan di keluarga Lin. Kalian berdua, keluar dari sini. Tuan Wen akan segera tiba. Salah satu dari kalian terlihat norak, yang lain hidup dari menjual tampang. Jika kalian mengganggu Tuan Wen, aku tidak bisa melindungi kalian. Nona Lin, mulutmu lebih kotor dari air toiletku. Beraninya kamu mengatakan itu padaku. Kamu cari masalah. Minta maaf. Jun, lihat si tampan ini. Dia berani memukulku tepat di depanmu. Kamu tidak mau membantuku? Kamu tidak dengar dia? Minta maaf. Lepaskan dia, sekarang. Kamu tahu siapa aku. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan membuatmu hilang dari kota utara. Kamu dari keluarga Shu. Betul. Apa, takut sekarang? Aku kasih kamu 3 detik untuk minta maaf atas kebodohanmu. Sekarang juga. Mungkin baru aku akan memaafkan. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu di kota utara jadi neraka. Keluarga Shu yang perkasa. Kamu pikir bisa membuat hidupku jadi neraka? Wah, si tampan. Kamu cukup berani. Ayahku adalah ketua kamar dagang kota utara. Kamu pikir aku tidak bisa membuatmu hilang dengan 1 telepon? Kedua orang ini, apakah mereka badut dari sirkus? Saling berusaha mengalahkan satu sama lain. Mengancam akan memblacklist seseorang di depan pangeran kota utara. Mereka pasti ingin mati. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Minta maaf pada orang-orangku. Kamu salah satu orangnya? Luji, berani sekali kamu. Kamu baru saja menikah masuk keluarga Gu. Dan kamu sudah selingkuh di belakang suamimu yang koma begitu saja. Tidak takut aku laporkan ke keluarga Gu. Jadi masa-masa singkatmu sebagai istri sosialita berakhir dengan diusir ke jalanan? Aku bilang, lepaskan. Kamu tuli. Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu cari mati? Aku akan pastikan tahun depan kamu merayakan Hari Raya Qingming sendirian. Apa Cujun sudah gila? Dia kebanyakan baca novel CEO. Kepalanya penuh dengan hanya dialog-dialog yang norak. Kamu? Keluarga Shu di kota utara sudah sekuat itu sekarang. Kenapa takut sekarang? Minta maaf padaku sekarang. Mungkin aku bisa membiarkanmu pergi. Minta maaf padamu, kamu tidak akan sanggup menerimanya. Lepaskan dia, sekarang. Keluarga Shu adalah keluarga kaya raya turun-temurun di kota utara. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jun, kamu baik-baik saja? Kamu cukup sombong. Kamu tahu, aku bisa membuatmu hilang dengan 1 kata. Kata-kata itu akan aku kembalikan persis kepada. Kalian semua. Kamu baik-baik saja, biar aku bersihkan itu untukmu. Aku sarankan kamu berlutut dengan benar dan minta maaf padaku. Sujud sampai aku puas. Kalau tidak, kemarahanku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung. Apa orang ini mengucapkan kata-kata yang menjijikan? Ada apa di sini? Bapak Wen, Anda di sini, ayo. Tuan mudaku benar-benar Anda. Ini Bapak Wen. Ini teman Anda. Bapak Wen, Tuan Muda Shu ini bilang dia akan mengusirku dari kota utara. Menurut Anda, apa yang harus kulakukan? Mengusirmu dari kota utara? Lucu sekali.
Keluarga Shu hanya mendapat kursi di kamar dagang kota utara karena aku yang mengatur di belakang layar. Kursinya saja belum hangat, sudah berani bersikap begitu sombong. Bapak Wen, Anda pasti salah paham. Orang ini hanya gigolo yang hidup dari wanita. Aku cuma mau memberinya pelajaran kecil. Bapak Wen, Anda pasti salah. Diam. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Bukankah dia cuma gigolo? Bapak Wen, bagaimana bisa Anda... Gigolo, kamu benar-benar buta. Putra mahkota kota utara saja tidak kamu kenal. Dia, bahkan ayahmu ada di sini sekalipun, dia juga harus memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Muda Gu. Kau berani mengancam akan mengusirnya dari kota utara? Apa kau sudah gila? Apa? Putra mahkota kota utara? Dia orang yang dari rumor itu? Tuan Muda Gu yang kejam, dingin, dan tak berperasaan itu? Tidak mungkin, Gu Yancheng. Tunggu, tidak. Tuan Muda Gu seharusnya yang terbaring di tempat tidur dalam keadaan koma. Bagaimana mungkin jadi pria tampan di depan kita ini? Luji, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu mau apa? Bapak Wen, saya dan istri saya datang ke Lanyizai untuk mencicipi menunya. Kami bahkan membuka sebotol anggur. Mereka berdua merusak suasana hati istri saya. Saya dengar Bapak masih berbisnis dengan mereka. Bapak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Tuan Muda Gu. Saya yang tua ini mengerti. Bapak Wen, saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak tahu apa-apa. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Saya sungguh tidak tahu dia adalah Tuan Muda Gu. Kalau saya tahu dia Tuan Muda Gu, dibayar pun saya tidak akan berani menyinggungnya. Tuan Muda Gu mohon bermurah hati. Maafkan saya kali ini. Bapak Wen, membiarkan keluarga Shu mengambil posisi ketua kamar dagang kota utara, menurut saya itu kurang tepat. Tuan Muda Gu, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tuan Muda Gu, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tuan Muda Gu. Bapak Wen, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Apa gunanya minta maaf sekarang? Seharusnya kau mengendalikan sikap pangeran kecilmu lebih awal. Sekarang Tuan Muda Gu sudah menyatakan sikapnya. Mulai sekarang, bagaimanapun juga, saya tidak akan melindungimu lagi. Pulang dan beritahu ayahmu untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua dan segera mengundurkan diri. Untuk masa depan, keluarga Wen dan Shu tidak akan ada urusan lagi. Apa? Bapak Wen, Bapak terlalu kejam. Keluarga Shu kami dan keluarga Wen sudah berteman turun-temurun. Kami bahkan mitra bisnis. Kalau Bapak putus kerjasama, bagaimana dengan pesanan ratusan juta dolar keluarga Shu kami? Kami harus bagaimana? Bapak menghancurkan keluarga Shu kami hingga hancur lebur. Kalau kau tidak cari masalah di luar, kau tidak akan berada dalam masalah seperti ini hari ini. Hanya bisa dikatakan keluargamu mendatangkan masalah ini sendiri. Dan kau dari keluarga mana? Saya... Bapak Wen, saya tahu kenapa saya menyinggung Tuan Muda Gu. Semua karena wanita ini. Dia penyebabnya, dia yang mengadu domba. Tuan Muda Gu, tolong maafkan saya. Bisnis keluarga Shu kami yang sudah berusia seabad tidak boleh hancur di tangan saya. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan Lin Mowei. Ini semua salah dia. Jun, bukan itu yang kamu katakan tadi. Keluarga Lin, baiklah. Mulai sekarang, keluarga Wen dan Lin tidak akan ada lagi urusan keuangan. Nona Lin, kau urus sendiri. Bapak Wen, jangan lakukan ini. Tuan Muda Gu, tolong dengarkan aku. Aku punya rahasia untukmu. Aku sebenarnya adalah istri aslimu, Lin Mowei. Wanita itu, dia adalah penipu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ya. Aku lebih suka sikap kalian berdua yang membangkang tadi. Itu sikap yang tidak patuh. Tuan Muda Gu, biar aku jelaskan. Pada hari pernikahan, aku sudah memakai gaun pengantin. Tapi wanita ini, dia sengaja membiusku. Lalu dia menggantikan posisiku dan menikahimu. Tuan Muda Gu, kamu harus percaya padaku. Semua yang kukatakan ini benar. Ya, dia mengatakan yang sebenarnya. Baru saja, aku hampir seperti sayuran yang nyaris mati. Apa? Aku baru saja sadar. Dan sekarang kau mau menikahiku? Tuan Muda Gu, maafkan aku. Yang harus kau minta maaf adalah Nyonya Gu. Luji, aku minta maaf. Nyonya,
Apa kau puas dengan permintaan maaf mereka? Aku tidak mau turun ke level mereka, biar saja mereka pergi. Bapak Wen, istriku tidak ingin melihat mereka. Usir mereka keluar. Baik Tuan Mudagu, penjaga. Keluarkan kedua orang ini. Tuan Mudagu, aku mohon. Tuan Mudagu, tolong Tuan Mudagu. Keluarga Wen kami berencana membuka resor pemandian air panas di pinggiran kota. Jika keluarga Gu mau berinvestasi, aku bersedia menawarkan 60% saham. Apakah Anda punya waktu untuk membahas? Proyeknya, saya akan minta Sekretaris Wang berkoordinasi dengan Anda. Oh ya, tentu saja. Kalau begitu Tuan Mudagu, Nyonya, silakan nikmati hidangannya. Saya pamit dulu. Tadi, terima kasih. Ibumu dulu adalah pelayan keluarga Lin. Dan kamu? Ibuku dulu adalah pelayan keluarga Lin. Ayahku adalah sopir mereka. 10 tahun yang lalu, ayahku meninggal sebagai pahlawan. Dia meninggal saat menyelamatkan seorang nenek tua. Setelah itu, keluarga Lin mulai mendukung aku dan ibuku. Kalau ada waktu, aku sesekali kembali ke rumah keluarga Lin untuk menjenguk ibuku. Jadi menikahiku, apakah itu juga dipaksakan padamu? Terima kasih untuk tadi. Kau adalah istriku. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi merendahkan kepala di hadapan siapapun. Jadi kamu tidak marah lagi? Apa yang harusnya aku marahi? Aku menggantikan posisi Lin Mowei dan menikah masuk ke keluarga Gu. Itu salahku. Kalau kamu membenciku atau tidak puas, aku bisa memahaminya. Tapi aku tidak pernah berniat melakukan penipuan pernikahan. Aku tidak marah. Hah? Kamu juga korban. Dia benar-benar tidak menyalahkanku atas penukaran pernikahan ini? Zi, asalkan mulai sekarang kamu tidak berbohong padaku, keluarga ini tidak akan hancur. Sebenarnya apa maksud Gu Yansheng? Bukannya kamu ingin bercerai? Kamu baru beberapa hari di keluarga Gu dan aku sudah sadar. Sepertinya pernikahan ini membawa keberuntungan untukku. Kamu juga berjasa. Bukannya kamu selalu bilang kalau kamu bisa sadar berkat tekad hidupmu yang kuat? Bercanda. Ayo, jangan biarkan mereka merusak mood kita. Aku akan ajak kamu ke mall. Semua ini gara-gara kamu ikut campur. Sehingga keluarga Shu kami masuk daftar hitam keluarga Gu. Dasar jalang. Shu Jun, kamu gila? Berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu saja sudah baik hati. Tuan muda keluarga Gu itu yang berkuasa di seluruh kota utara hanya dengan balik tangan. Sekarang bukan hanya ayahku dicopot sebagai ketua, seluruh keluarga Shu kami benar-benar hancur di dunia keuangan. Apa hubungannya dengan aku? Kalau mau menyalahkan, salahkan Jalang itu Luji. Dia tidak memberi kami informasi apapun, tidak memberitahu identitas Tuan Muda Gu. Dia membuat kami terlihat seperti orang bodoh. Kalau kamu tidak berani mengejarnya, kamu malah menyerangku. Dasar pengecut tak punya tulang punggung. Apa kamu? Kurasa kamu sudah tidak waras. Pergi minum obat kalau tidak ada kerjaan. Lin Mowei, keluarga Linmu cuma orang kaya baru yang sok. Siapa yang berani memberimu nyali? Bot na berakhiri. Oh, jadi kamu masih mengira dirimu tuan muda keluarga Shu, anak ketua kamar dagang kota utara? Tidak akan lama lagi kabar bahwa kamu menyinggung tuan muda Gu akan tersebar. Begitu itu terjadi, kurang lebih keluarga Shu sahamnya akan anjlok. Besok, keluarga Shu mungkin akan diusir dari lingkaran elit kota utara. Jalang, kalau bukan karena kamu membuat onar, apakah aku akan menyinggung tuan muda? Dia bangsawan tingkat atas. Siapa sangka tuan muda Gu yang sudah jadi sayur selama 2 tahun tiba-tiba bisa sadar. Aku sudah sangat marah, tidak tahu harus melampiaskan kemana. Kondisimu sekarang? Kamu tidak berhak memukulku. Kamu... Halo?
Ayah? Dasar aib. Aku baru saja jadi ketua kamar dagang, dan kamu berani macam-macam dengan keluargaku. Sekarang seluruh lingkaran perbankan investasi menargetkan keluarga Shu. Semua paman-pamanmu menuntut kamu diusir dari keluarga. Pulang sekarang juga dan minta maaf. Apa? Kami benar-benar masuk daftar hitam? Ayah, dengarkan aku. Gu Yanseng, karena kamu tidak memberi aku jalan keluar, kamu sama saja sudah mati. Awas. Ji! Siapa yang mengirim kamu? Pak, ada apa? Cari tahu siapa yang mengirim dia? Iya, Pak. Oh iya, ini bukti yang dikumpulkan dari kecelakaan mobil kamu beberapa tahun lalu. Dalang dari semua ini adalah paman kedua kamu. Serahkan bukti itu kepada pengacara. Urusan ini saya akan tangani sendiri. Iya, Pak. Aku akan melakukannya. Baik, Tuan Muda. Aku akan melakukannya sendiri. Jangan melakukan hal bodoh lagi. Kamu kenapa sih? Kamu tahu cara bicara? Aku hampir kehilangan nyawa untuk kamu. Kamu bahkan tidak bersyukur. Dan kamu bilang aku bodoh. Kamu masih manusia. Kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu bisa memberi aku sesuatu? Ya. Asalkan masih dalam kemampuan aku. Kalau kamu mau bintang dari langit, aku akan mencoba. Aku akan bilang nanti. Zi, kamu terluka parah. Kamu bilang mau makan. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Aku baik-baik, Bu. Cuma luka kecil. Astaga. Hatiku hampir keluar dari dada. Kamu adalah satu-satunya menantu perempuan yang aku sayangi. Kalau kamu kenapa-napa, aku harus bagaimana? Kamu sudah lebih dari 30 tahun. Dan kamu bahkan tidak bisa melindungi istri kamu sendiri. Apa gunanya aku membesarkan kamu? Aku sangat marah. Dengan sikap kamu yang dingin dan acuh tak acuh, Zi akan dibawa oleh orang lain cepat atau lambat. Bu, jangan menyalahkan Yancheng. Aku maju sendiri. Si, sayang. Kamu menyelamatkan Yanseng kali ini. Aku benar-benar harus berterima kasih dengan baik. Kamu fokus untuk pulih dulu. Dalam beberapa hari ada lelang di kota utara. Aku akan ajak kamu ke sana. Kita akan memilih beberapa perhiasan dan barang antik. Bu, kamu benar-benar tidak perlu. Aku bahkan belum pernah memakai kalung rubi yang kamu berikan waktu itu. Tidak sekali. Perhiasan kamu lihat, menyenangkan dilihat bahkan tidak dipakai. Selain itu adalah aset. Kami wanita tidak bisa tanpa itu. Perhiasan menyuburkan jiwa. Nanti beli beberapa set lagi untuk istrimu. Kamu dengar? Aku dengar. Apapun yang istriku mau, aku akan membelinya untuknya. Oh, itu mengingatkan aku. Halo, Sekretaris Wang. Oke, aku paham. Aku perlu keluar. Dasar anak nakal. Zi terluka menahan pisau untukmu. Apa yang bisa begitu penting hingga lebih penting daripada istrimu? Ibu, aku... Kamu apa? Kamu selalu berdiri di sana seperti kayu. Jika Zi tidak menyukaimu, kau akan jadi bujangan seumur hidup. Jika kamu berani membuat Zi menderita, aku akan mengusirmu dari daftar keluarga Gu. Nyonya, kalau Anda terus begini, Tuan Muda akan ingin masuk ke dalam lubang. Ibu tidak apa-apa. Yancheng banyak urusan di perusahaan. Proyek di perusahaan besar mungkin melibatkan ratusan orang dan kerja keras berbulan-bulan. Itu tidak bisa ditunda. Yancheng, kamu lanjutkan. Luka saya tidak serius. Jangan khawatir tentang saya. Tunggu aku. Aku akan kembali sesegera setelah selesai. Hei, dasar anak brengsek. Aku suruh dia pergi dan dia benar-benar pergi. Bahkan tidak mengatakan beberapa kata manis. Zi, dengarkan aku. Karena kamu sudah menikah masuk ke keluarga ini, kamu yang berkuasa sekarang. Anak nakal itu juga jadi urusanmu. Jangan berani-berani memanjakan dia. Suami yang baik dilatih. Kamu paham? Dilatih? Benar. Duh, ayah Yansheng. Lebih aneh tertekan daripada Yansheng. Tapi nanti. Bukankah dia masih mengambil teh dan air saya?
Nanti aku akan mengajarimu cara melatih suamimu. Oh, aku hampir lupa, Li. Aku mendapatkan warna Birkin baru untukmu. Pink sakura dengan hardware emas. Ibu, sungguh, tidak perlu. Lemari besar di rumah sudah hampir penuh. Oh, ayolah. Anak bodoh. Tas baru menyembuhkan semua sakit. Belum pernah kamu dengar itu. Ini wanita lain pergi mendapatkan itu. Dan tanpa 5 juta, kau bahkan tidak bisa membelinya. Lihat jika kamu suka. Cantik, kan? Bagaimana menurutmu? Tuan Mudagu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tuan Mudagu. Salah tentang apa? Hah? Aku seharusnya tidak menyewa orang untuk membunuhmu. Tuan Mudagu, aku benar-benar tahu aku salah. Mohon berbesar hati. Anggap saja aku seperti sampah. Dan lepaskan aku. Aku pasti akan berubah. Aku memulai hidup baru. Memperbaiki diri. Apa yang membuatmu berpikir aku akan melepaskan seseorang yang mencoba membunuhku? Sejak kapan aku begitu pengampun? Tuan Mudagu, ini semua salahku. Hanya karena posisi ketua kamar dagang, kau jadi putus asa. Dan menyewa pembunuh bayaran untukku. Tuan Mudagu, dia yang menyuruhku melakukannya. Ini bukan salahku, aku hanya orang biasa. Kamu... Tuan Mudagu, aku... Tuan Mudagu, aku salah. Kasihani aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sekretaris Wang, antar kedua pria ini ke New Guinea. Biarkan mereka merasakan adat istiadat setempat. New Guinea? Ya, Presiden. Di sana ada suku asli yang paling primitif dan masih utuh. Kalian berdua bisa bersantai dan menikmati diri di sana. Apa? Tidak. Tuan Mudagu, kumohon lepaskan aku. Tuan Mudagu. Hai ganteng, boleh minta WeChatmu? Hei, ganteng. Aku tidak punya WeChat. Ganteng, sekarang semua orang pakai WeChat. Aku memperhatikanmu sejak kamu masuk lift. Kamu punya pacar? Bagaimana pendapatmu tentangku? Aku cukup tertarik dengan tipe sepertimu. Ayo dong ganteng, tambahkan aku di WeChat, hanya untuk berteman. Aku sudah menikah. Tidak mungkin. Pria seganteng kamu tidak mungkin menikah di usia muda. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tolong bantu aku. Tambahkan WeChatku. Aku sudah menikah. Ini istriku. Suami yang bertanggung jawab harus memberikan rasa aman yang lengkap untuk istrinya. Cewek cantik tadi sedang naksir kamu, kan? Aku nggak nyangka kamu ternyata populer banget. Jangan lupa, sekarang kan kamu sudah jadi Nyonya Gu. Lain kali ada kejadian kayak gini, kamu harus langsung maju. Dan bantu aku hadapi semua cewek-cewek itu. Itu kewajiban Nyonya Gu. Iya kan? Kamu kan pangeran mahkota keluarga kaya di kota utara. Cewek-cewek yang ngejar-ngejar kamu tiap hari itu banyak banget. Gimana aku bisa bantu kamu? Semuanya tergantung pada pengendalian dirimu sendiri. Jadi istriku mau aku disiplin diri. Kalau gitu, aku nurut aja. Aku harap kamu, Nyonya, juga begitu. Zi, lagi senang apa? Bu, karya sulamanku Burung-Burung Menghormati Phoenix dilirik sama museum di kota utara. Mereka nawarin buat beli sulamanku. Harganya sampai 6 digit. Wah, 6 digit! Menantuku memang hebat, penerus sejati Sulaman Su. Ngomong-ngomong, museum yang kamu sebutin tadi, itu di kota utara kan? Iya. Bu, aku harus angkat telepon dulu. Oke.
Bilang ke Yansheng buat atur makan malam sama direktur museum itu untuk Yansheng. Suruh dia beli semua karya sulamannya buat aku, biar Ziyi senang terus tiap hari. Kalau Nyonya muda senang tiap hari, mungkin suatu hari dia kasih cucu gemuk buat Nyonya tua. Hahaha, anak cucu punya rezekinya masing-masing. Yang penting Ziyi senang, punya anak atau enggak masalah. Oh iya, Ibu Ziyi, kata Yansheng, dia dibawa pulang dari keluarga Lin kan? Nanti suruh dia pindah ke sini, tinggal sama kita. Rumah yang penuh orang itu ramai dan menyenangkan. Lin Moe, kamu mau apa sih? Loh Ji, kok jadi kaku gitu? Lagi ada waktu, ketemuan yuk. Kalau gitu, kirimin aku alamatnya. Ziyi, nanti suruh ibumu tinggal sama kita. Kan lebih banyak orang, lebih gampang jagain satu sama lain. Ide bagus sih, tapi ibuku lebih suka suasana tenang. Oh, kalau gitu jangan dipaksa. Nanti aku bakal jenguk ibumu di tempatnya. Makasih Bu, Ibu terlalu baik sama aku. Nggak usah bilang makasih. Aku yang harusnya berterima kasih sama kamu. Lihat, sejak kamu masuk keluarga kita, Yansheng jadi sadar. Kamu benar sih, pindah-bining gib shanuking di luar tekomai. Ibu, ada urusan yang harus aku selesaikan. Aku harus keluar. Baik. Aku sudah di sini, silakan duduk. Ada apa yang ingin kamu bicarakan dengan aku? Zi, sepertinya kamu cukup berhasil sebagai nyonya keluarga Gu. Kalau bukan karena aku, kamu masih akan menyajikan teh dan air untuk orang-orang saat ini. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk bersinggungan dengan keluarga kelas atas seperti keluarga Gu dari Beicheng. Nona Lin, jangan bertele-tele. Langsung katakan apa yang ingin kamu katakan. Sederhana saja, aku ingin posisi nyonya Gu. Kamu sendiri yang memaksa aku menggantikan kamu dalam pernikahan itu. Sekarang Gu Yansheng sudah sadar. Kamu ingin aku mundur, Lin Moe. Kamu pikir pernikahan itu permainan? Aku akan memberi kamu $5 juta. Tinggalkan Gu Yansheng. Aku tidak sedang bernegosiasi dengan kamu. Aku memberitahu kamu. Nona Lin, $5 juta tidak akan cukup untuk mengusir aku sekarang. 10 juta pasti cukup kan? Kamu hanya anak seorang pembantu. Kamu tidak akan pernah bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Beri aku 10 miliar. Kalau begitu mungkin aku akan pertimbangkan untuk mundur. 10 miliar? Ji, kamu benar-benar berani. Gelar Nyonya Gu membawa aset yang nilainya jauh lebih dari 10 miliar. Nona Lin, pernikahan saya bukan transaksi. Tidak peduli sebanyak apa uang yang kamu tawarkan, aku tidak akan menjadi boneka keluarga Lin lagi. Posisi Nyonya Gu sebenarnya milikku. Kamu adalah pengambilnya di sini. Presiden, kenapa Nyonya muda ada di sini? Sepertinya itu putri sulung keluarga Lin. Milikmu? Benar. Awalnya memang milikmu, sayang sekali. Kamu sendiri yang memandang rendah dia, karena Gu Yansheng adalah seorang vegetable. Kamu sendiri yang menjauhkan dia. Kamu bahkan menggunakan hutang budi untuk menekan aku, memaksa aku untuk menikahi dia menggantikan kamu. Nona Lin, ada urusan lain yang harus aku selesaikan. Aku akan pergi sekarang. Oh, dan satu hal lagi. Aku harap mulai sekarang, kamu tidak akan mengganggu aku dengan begitu mudah. Kamu tidak boleh pergi. Baiklah, begini saja. Tentukan harga kamu. Keluarga Lin akan berusaha memenuhi itu. Dan juga impianmu. Bukankah selalu ingin meneruskan Sulamansu? Untuk menjadi seorang seniman Sulamansu, aku bisa menggunakan koneksi saya untuk membantu kamu mencari seorang master penyulam yang pernah memenangkan medali emas. Dia bisa menerima kamu sebagai murid. Kamu bisa belajar di bawahnya. Pergi dan wujudkan impian Sulamansu kamu. Nona Lin, belajar atau tidak, sudah tidak berarti banyak bagi aku. Kalau kamu datang ke sini hari ini hanya untuk membujuk aku meninggalkan Gu Yansheng, lebih baik kamu menyerah. Luji, tanpa aku, kamu tidak akan pernah mendapat posisi sebagai sosialita kaya ini. Kamu cuma seorang penipu. Berani-beraninya kau mengambil milikku? Karena Gu Yansheng menyukaiku, dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia sangat tergila-gila padaku sampai tak bisa menahan diri. Sekarang dia tidak tahan berpisah dariku sedetik pun. Puas sekarang? Dasar jalang. Ini, Lin Moe berani sekali. Beraninya dia memukul Nyonya. CEO. Nona Lin, sekarang aku adalah Nyonya Gu. Bukan lagi gadis kecil yang bisa kau tindas. Anak seorang pembantu berani mengancamku? Aku masih ingat ibumu berlutut menggosok lantai. Kamu persis seperti ibumu, tidak lebih dari sampah rendahan. Ditakdirkan untuk jadi pelayan hina seumur hidup. Kau gila, Luci. Mulutmu kotor.
biar kubicikan untukmu. Aku tidak percaya pelayan itu lebih rendah. Orang-orang sepertimu yang terus-menerus membicarakan status dan hierarki itulah yang benar-benar menyedihkan. Luji, kamu pikir Gu Yansheng menyukaimu? Dia hanya sementara tergila-gila. Lalu apa? Setidaknya Gu Yansheng menyukaiku sekarang. Dia mengakuiku sebagai Nyonya Gu. Itu sudah cukup bagiku. Nona Lin, demi menghormati keluargamu karena pernah mensponsoriku di masa lalu, aku sudah berulang kali menahanmu. Kuharap kau tidak salah mengira kesabaranku sebagai alasan untuk menjadi tak tahu malu. Aku sarankan kau pergi sebelum aku marah. Keluar. Kau mengancamku? Mengancam? Bukan begitu. Tapi gelar Nyonya Gu sangat berguna. Kalau kau terus memprovokasi, akhirnya tidak akan baik untukmu. Luzi, kamu benar-benar mengira dirimu seorang wanita kelas atas sekarang? Perlukah aku mengingatkanmu tentang bagaimana dulu kamu menjilat dan merendahkan diri di hadapanku? Sudah kukatakan untuk tahu batasmu. Aku, Luji, juga tidak akan dibully. Beraninya kau memukulku? Tuan Muda Gu, apa yang kau lakukan di sini? Sekretaris Wang, beritahu semua mitra bisnis di Kota Utara untuk menghentikan semua urusan bisnis dengan keluarga Lin. Baik Pak, siap. Tidak, keluarga Lin akan menghadapi denda yang sangat besar. Keluarga Lin akan bangkrut. Tuan Muda Gu, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Lin Mowei, sudah kuperingatkan, tapi kamu tidak pernah belajar. Kamu malah semakin menjadi. Apa kamu benar-benar mengira aku ini semudah itu seperti istriku? Biar aku jelaskan, aku melakukannya hanya karena aku menyukaimu. Hanya itu alasannya. Orang lumpuh seperti aku ini tidak layak mendapatkan perhatian Nona Lin. Keluar, jangan sampai aku melihatmu lagi. Tunggu. Tuan Muda Gu, kenapa kamu lebih memilih menikahi yang palsu daripada menerimaku kembali? Palsu? Orang yang aku pandang rendah itulah yang benar-benar palsu. Dengan sifatmu, walaupun kamu menikah masuk ke keluarga ini, aku tetap punya cara untuk membuatmu pergi tanpa membawa apa-apa. Ibunya cuma seorang pembantu. Kamu bilang kamu menyukainya, tapi dia tidak cukup baik untukmu. Kamu yang baik? Bicara soal status sosial, kalau bukan karena nenek diselamatkan oleh keluargamu, Lin, apakah keluargamu pantas dengan keluarga Gu? Tapi Ibu Luji cuma seorang pembantu. Dia cuma menikahimu demi uangmu. Kamu tidak menginginkan uang keluarga Gu. Cukup, aku tahu betul sifat Ziyi dengan sempurna. Aku tidak perlu kamu beritahu. Sejak aku kecil, dialah pria pertama yang pernah membelaku. Kalau aku melihatmu lagi, aku tidak akan memaafkan. Nona Lin, kamu sudah bertahun-tahun di Kota Utara. Kamu seharusnya tahu apa yang Tuan Muda Gu mampu lakukan. Sekretaris Wang, tolong bicarakan dengan Tuan Muda Gu untukku. Aku benar-benar tahu aku salah. Nona Lin, kamu harus menghadapi konsekuensi atas perbuatanmu. Luji, dasar jalang. Beraninya kamu mengambil posisi Nyonya Gu dan menikmati semua yang seharusnya jadi milikku? Kamu akan membayarnya. Terima kasih untuk tadi. Sakit tidak? Tidak, aku juga balas memukulnya. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku tergila-gila padamu. Aku sangat menyukaimu sampai tidak tahan berpisah sedetik pun. Kamu menguping. Menguping, aku mendengarkan secara terbuka. Semua yang kukatakan tadi hanya untuk membuat Lin Mowei kesal. Aku cuma ngomong asal, jangan dianggap serius. Tidak, aku menganggapnya serius. Kamu tidak boleh begitu. Aku mengatakan semua itu hanya untuk membuat Lin Mowei marah. Itu semua bohong. Ya ampun, itu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan untuk membuat Lin Mowei marah, aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Kamu mau membawaku kemana? Ibu memasak sup di rumah. Oh iya, aku mau pulang besok, mau ketemu ibuku. Oke, silakan kalau mau. Oh Suhu, kita harus bagaimana? Sekarang keluarga Lin sudah hancur. Aku selalu bilang Luji adalah kutukan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Tidak hanya proyeknya hilang, arus kas kita juga sudah kering. Si Jalang Luji itu licik sekali. Kita harus bagaimana? Suhu, Anda harus cari jalan keluar. Apa kita cuma diam saja dan lihat keluarga Lin bangkrut? Tuan Muda Gu sendiri yang keluarkan perintah blacklist. Tidak ada satupun di kota ini yang berani kerja sama dengan kita. Bahkan dengan kemampuan terhebat sekalipun, sekarang sudah tidak bisa berbalik lagi. Semua salah si Jalang itu. Sialan, keluarga kita. Kok bisa-bisanya membesarkan sampah pengkhianat seperti itu? Kali ini, kita sudah menantang orang yang tidak bisa kita lawan.
Maksudmu, aku harus menelan harga diri dan memohon pada Ziyi untuk mengampuni keluarga Lin? Ayah, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Serahkan padamu? Kamu bisa apa? Iya, Wei Wei, jangan coba-coba jadi pahlawan. Ayahmu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang membuatmu pikir kamu bisa? Lagi pula, keluarga Gu terlalu kuat. Tuan muda Gu itu kejam. Dia tidak meninggalkan kita, jalan keluar apapun. Bukankah Lu Ji selalu paling peduli pada ibunya yang bisu itu? Maksudmu? Tepat sekali, karena dia bisa membuat Tuan Muda Gu menargetkan keluarga kita. Aku akan membuatnya merasakan kesakitan yang tak tertahankan. Ibu, lihat apa yang kubelikan untuk ibu. Ibu? Ibu. Hai, Tante Jang, apa Tante melihat ibuku? Aku memang melihat ibumu pagi ini pergi belanja, tapi aneh, sudah sore, dan masih belum ada tanda-tandanya. Presiden Direktur, bulan ini pendapatan grup telah melebihi 90 miliar. Presiden Direktur, bulan ini, divisi hiburan perusahaan telah menghasilkan pendapatan lebih dari 30 miliar. Presiden Direktur, proyek pariwisata grup telah menghasilkan lebih dari 50 miliar. Berita buruk, Presiden Direktur ada masalah. Apa itu? Presiden Direktur, ibu dari Nyonya Lu hilang. Apa? Geledah seluruh kota, Sekretaris Wang. Aku tidak peduli apapun yang harus kau lakukan. Sebelum hari ini berakhir, aku ingin dia ditemukan. Baik, Pak. Halo, Yansheng. Kamu di mana? Aku sedang dalam perjalanan. Ibuku hilang, apa yang harus kulakukan? Tetap di sana, tunggu aku. Halo? Lu Ji, kamu pasti sangat panik sekarang. Lin Mowei, apa kamu yang membawa ibuku? Dia di mana? Di mana? Aku yang bawa ibumu. Aku cuma tidak bisa menerimanya. Karena kamu, keluarga Lin kami hampir bangkrut. Sementara kamu dan ibumu hidup dalam kemewahan. Katakan padaku, adil itu? Lin Mowei, apa yang kamu mau? Yang ku mau sederhana, posisi Nyonya Gu, tentu saja. Lin Mowei, Gu Yansheng lah yang tidak menyukaimu. Bahkan jika aku memberikanmu posisi istri keluarga Gu, kamu pikir Gu Yansheng akan mau? Semua ini karena kamu, dasar jalang. Andaikan saja kamu tidak ada. Lin Mowei, ibuku di mana? Ibumu ada di pabrik kimia yang sudah ditinggalkan di pinggiran kota utara. Datang sendiri. Kalau Gu Yansheng tahu, kamu bisa menyusul ibumu di alam baka. Kamu, Lin Mowei. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Dasar nenek tua, berhentilah mengayunkan cakar-cakarmu itu. Hari ini, kamu dan anakmu akan sama-sama mati. Diam. Lin Mowei, hentikan. Lin Mowei, hentikan. Zi, lari, jangan pedulikan aku. Ibu, aku akan membawamu pulang. Pulang? Tidak ada yang akan pergi hari ini. Lin Mowei, kamu pikir kalau aku hilang, Gu Yansheng akan menikahimu? Mimpi. Itu bukan urusanmu. Urusi dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah jelas, selama kamu masih hidup, Gu Yansheng tidak akan pernah menikahiku. Mengerti? Kita hidup di masyarakat yang berhukum. Jangan lakukan hal yang gegabah. Hukum? Di sini akulah hukumnya. Selama kamu masih hidup, Gu Yansheng memperlakukanmu seperti harta karun. Tapi begitu kamu mati, harta karun itu akan menjadi noda. Gu Yansheng akhirnya akan menjadi milikku. Kau gila. Ini semua salahmu sendiri. Jangan khawatir. Setelah kalian berdua mati, aku akan menyebarkan kabar bahwa kau dan ibumu adalah wanita jalang yang tak tahu malu yang datang ke sini mencari pria. Lalu pabrik kimia itu meledak dan kalian berdua tewas dalam kecelakaan itu. Bagaimana menurutmu? Kau gila. Jangan bergerak. Ibu, jangan sentuh ibuku. Lu Ji, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak tahu terima kasih. Lin Mowei, lepaskan saja ibuku, aku akan setuju apapun. Kau pikir aku punya masalah dengan si bisu tua ini? Kau yang ingin kubunuh. Begitu kau hilang, aku akan meledakkan pabrik kimia ini.
Luji, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Ajukan cerai sendiri dan tinggalkan Bai Cheng, atau mati di sini bersama ibumu. Kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja aku tahu. Semua orang untuk dirinya sendiri. Keluarga Lin kami sudah didorong ke tepi jurang oleh keluarga Gu. Rambut ibuku memutih dalam semalam. Dan itu semua berkatmu. Luji, aku sudah berbaik hati padamu. Bahkan sekarang, kau masih tidak tahu apa kesalahanmu. Kupikir kau hanya sedikit manja, tapi setidaknya kau punya prinsip. Ternyata kau hanya monster tak berperasaan. Ibu, Nona, kumohon maafkan Ziyi. Aku yang akan menanggung semua kesalahan. Hukum aku saja. Ibu Lu, jika putrimu sepengertian dirimu, hal-hal tidak akan sampai seperti ini. Sangat disayangkan, di kehidupanmu berikutnya, ingatlah untuk memilih keluarga yang lebih baik. Lin Mowei, jika sesuatu terjadi padaku, tersangka pertama Gu Yansheng akan jadi kau. Di saat seperti ini, kau masih mencoba berdebat denganku? Pabrik kimia tua ini bahkan tidak ada setan pun di sekitarnya. Bahkan jika ada yang tahu, ada banyak orang putus asa yang mengincar uang yang akan jadi kambing hitam untukku. Apa yang bisa dilakukan orang padaku? Luji, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktuku padamu. Ajukan cerai atau mati. Haruskah aku yang memilih untukmu? Tuan Muda Gu. Apa yang kau lakukan di sini? Rencana kecilmu tidak berhasil. Maaf mengecewakan. Bukan seperti itu, Gu. Bukan itu. Lalu apa? Lanjutkan. Aku ingin mendengar kamu berusaha mencari alasan. Baik, di kota utara, berani sekali. Meremehkan aku, Gu Yansheng. Kamu yang pertama. Kamu baru saja mengancam akan membunuh Ziyi. Sepertinya, keluarga Lin sudah tidak berguna lagi. Bukan seperti itu, Gu. Biarkan aku menjelaskan. Aku hanya sedang berbicara dengan Ziyi. Memohon padanya untuk berbelas kasih dan menyelamatkan keluarga Lin kami. Kamu menculik seseorang untuk mengancam mereka. Begitulah cara kamu memohon? Sekretaris Wang, kirim dia ke Afrika untuk bekerja di tambang. Tanpa izinku, dia tidak boleh kembali selama 10 tahun. Ya Tuan, aku akan menghubungi manajer Lee di lokasi tambang sekarang. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Gu Yansheng, aku tahu aku tidak bisa menang melawan kamu, tapi karena kamu ingin mendorongku sampai mati, aku juga tidak akan membiarkan kamu mudah. Jika aku jatuh, aku akan membawa kamu bersama. Aku akan menarik Guji ke kuburan bersama aku. Nona Lin, jangan melakukan hal nekat. Semua yang aku punya dihancurkan oleh perempuan ini. Pelayan ini mengambil semua dari aku. Kalau begitu, aku akan menariknya ke neraka bersama aku. Mati Luji! Mati Luji! Lin Mowei, jika aku mati hari ini, apa yang akan terjadi pada keluarga kamu? Keluarga aku? Aku pernah memiliki keluarga bahagia. Tapi kamu menghancurkan semua itu. Kamu yang harus disalahkan. Apa yang kamu benar-benar ingin? Apa yang aku ingin? Aku ingin 10 miliar transfer sekarang. Lalu, atas nama aku, belikan aku pulau privat. Kamu bisa melakukan itu? Ya. Biarkan dia pergi. Aku akan mentransfer uang sekarang. Tapi 10 miliar bukan jumlah kecil. Akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk mencapai akun kamu. Namun, aku bisa membuat sekretarisku menunjukkan kamu konfirmasi transfer segera. Kamu benar-benar mau membiarkan aku pergi dan memberi aku 10 miliar? Aku tidak percaya kamu. Kamu pasti akan membuat pengacara kamu menuduh aku dengan pemerasan dan memaksa aku mengembalikan uang. Aku janji padamu. Jangan mendekat. Biarkan saja Luji pergi. Dan semua permintaan kamu akan dipenuhi. Gu Yansheng, aku tahu kamu memiliki kekuatan besar. Aku tidak bisa menang melawan kamu. Kamu bisa menghancurkan aku dengan mudah seperti menginjak semut. Tapi jangan lupa, aku masih punya Luji. Jika tangan saya selip dengan pisau ini, istri Anda akan hilang. Kamu.
Kamu baik-baik saja? Mama, aku baik-baik saja. Jangan takut. Pak Gu, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Kamu hampir membunuh Ziyi. Kali ini, aku tidak akan membiarkan ini. Sekretaris Wang, Lin Mowei bersalah atas percobaan pembunuhan. Aku ingin dia membusuk di penjara. Tidak, bukan penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Penjara akan menghancurkan hidup saya. Tuan Muda Gu, aku mohon, biarkan aku pergi. Aku mohon, jangan kirim aku ke penjara. Biarkan aku pergi, aku tahu aku salah. Aku tidak mau masuk penjara. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kamu akan dikirim bekerja di tambang di Afrika. Dan kamu tidak boleh kembali ke Beijing lagi. Bawa dia pergi. Tuan Muda Gu? Mama, ayo pulang. Sekretaris Wang. Sekretaris Wang, tolong. Jangan kirim aku ke tambang di Afrika. Aku bisa memberi kamu banyak uang. Di lemari besi saya, aku masih punya jutaan dalam perhiasan. Biarkan aku pergi saja dan semuanya milikmu, Sekretaris Wang. Nona Lin, Grup Gu membayar saya 10 kali lebih banyak dari itu setiap tahun. Saya sarankan kamu hemat tenaga. Bekerja di tambang. Bawa dia pergi. Tidak. Terima kasih untuk sebelumnya. Jika bukan karena kamu, Mama, dan aku mungkin sudah dibunuh oleh Lin Mowei. Bukankah aku sudah bilang, jika ada sesuatu terjadi, beritahu aku segera. Kamu menemui Lin Mowei sendiri. Tidakkah kamu tahu betapa berbahaya itu? Aku minta maaf, aku mendengar Mama dalam masalah dan aku panik. Aku lupa apa yang kamu katakan. Kenapa kamu minta maaf kepada aku? Itu kesalahan saya karena tidak melindungimu. Itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kamu harus ingat, jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, keselamatan pertama. Aku akan ingat. Apa yang kamu senyum-senyum? Barusan, kamu khawatir tentang aku? Luzi, aku rasa kamu belum mengambil status kamu sebagai Nyonya Lu dengan serius. Apakah kamu perlu aku mengingatkan kamu? Tidak perlu. Mama di dalam. Dia mungkin mulai khawatir. Aku benar-benar akan ingat. Ayo kita kembali. Ya ampun. Ibu. Akhirnya kamu pulang. Duh, aku baru tahu tentang ibumu yang diculik. Jantungku hampir copot. Tiba-tiba saja, kok bisa terjadi hal seperti ini? Tuan Muda, Nona Muda, ibu pemilik rumah tadi sangat sedih, sampai hampir tidak bisa bernapas. Apa? Ibu sekarang perasaannya bagaimana? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibu mertuamu? Setelah mengalami hal seperti ini, pasti dia sangat ketakutan. Menurutku, sebaiknya ibu mertuamu pindah tinggal bersama kita. Dengan lebih banyak orang di sekitarnya, dia akan punya dukungan. Ibuku? Ibu Ziyi lebih suka ketenangan. Dan di atas semua keterkejutannya itu, aku sudah mengatur agar dia tinggal di villa gunung dan air di pinggiran kota. Aku juga sudah mempekerjakan beberapa pengasuh dan pengawal. Tolong jangan khawatir. Villa gunung dan air itu bagus. Dikelilingi air di 3 sisinya. Bagus untuk kesehatan dan sangat tenang. Sebenarnya, aku juga akan pindah ke sana. Nanti, aku akan cari waktu untuk mengunjungi ibu mertuamu. Oh, iya. Aku membuat sup merpati favoritmu hari ini. Coba nanti, lihat suka atau tidak. Aku suka semua masakan ibu. Kamu memang pandai merayu. Ada apa? Ya ampun, kamu benar-benar sadar, Tuan Muda Gu. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama lebih dari 2 tahun, dan kamu benar-benar terbangun. Ini praktis adalah keajaiban medis. Mau apa? Tentu saja aku mau. Tuan Muda Gu, apakah kamu lupa tentang teman-temanmu? Kamu akhirnya bangun, dan kamu bahkan tidak menunjukkan wajahmu. Itu keterlaluan, ya kan? Langsung ke intinya. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Hei. Jangan tutup telepon. Begini, aku dengar kamu sudah menikah, kan? Teman-teman sedang merencanakan kumpul-kumpul. Kamu harus bawa istrimu ikut. Biarkan teman-teman bertemu dengannya. Aku sibuk. Kamu mungkin sibuk, tapi istrimu mungkin tidak. Yansheng, teman-teman di sini di kota utara. Punya pengaruh. Bawa istrimu ke sini untuk berkenalan. Nanti ke depannya, kalau ada apa-apa teman-teman bisa bantu, kan? Oke. Kirimkan aku lokasinya.
Kamu tidak libur hari ini. Ada apa? Kamu mau keluar untuk urusan bisnis? Beberapa teman lama saya dengar saya sudah menikah. Mereka ingin bertemu kamu. Oh, kalau begitu saya ganti baju dulu. Tidak perlu, kamu tampak bagus dengan pakaian ini. Ayo kita pergi. Kenapa Sheng belum datang? Dia tidak mungkin ada urusan mendadak dan tidak datang kan? Tidak mungkin, dia setuju di telepon sebelumnya. Dia pasti bilang iya. Telepon dia dan tanya. Jangan begitu, bos besar tidak mungkin tidak datang kan? Siapa bilang saya tidak datang? Sheng. Kamu masih tetap hebat. Kamu masih mengesankan seperti biasa. Kamu tidak seperti orang yang terbaring sakit 2 tahun. Dan ini, istri? Halo semua, saya Luzia. Senang bertemu kalian. Sheng, kamu kurang perhatian. Setelah bangun, kamu harusnya kasih kami kesempatan merayakan untuk kamu. Tidak mungkin kalau istri kamu tidak mengizinkan kamu datang. Bagaimana bisa? Dia tampak orang yang sangat pengertian. Pasti bukan tipe yang membuat permintaan tidak masuk akal. Zhao Wu ini bicara banyak sekali. Ngomong-ngomong, Sheng. Tentang kecelakaan mobil kamu waktu itu, apa yang benar-benar terjadi? Kami tidak percaya itu kecelakaan. Itu kecelakaan. Tetapi pihak lain sangat pintar. Kami tidak bisa menemukan bukti. Itu paman kedua saya. Buktinya sudah diberikan ke nenek saya untuk ditangani. Paman kedua kamu ya, selalu berlagak baik dan lembut. Bahkan melakukan pekerjaan amal di samping. Siapa yang akan berpikir dia begitu kejam di belakang layar? Seperti yang diharapkan, di keluarga Gu kamu tidak ada yang mudah dihadapi. Sheng, bagaimana kamu rencanakan menghadapi dia? Sebenarnya keluarga saya baru mulai agrowisata. Bagaimana kalau kirim paman kedua kamu ke pedesaan untuk membantu kami menanam sayuran? Hahaha. Saya rencanakan kirim dia untuk tambang batu bara. Apa yang Afrika punya terhadap Taipan? Kenapa semua orang ingin kirim orang ke sana? Ahem. Nyonya, kamu baik-baik? Saya baik-baik. Lanjutkan bicara. Jangan pedulikan saya. Bagaimana bisa tidak peduli kamu? Perkumpulan hari ini semua tentang kamu. Ayo. Nyonya, biar saya tawarkan minum untuk kamu. Saya tidak minum. Kak, ini pertama kalinya kita bertemu. Tolonglah. Kalau begitu aku minum seteguk saja. Aku yang minum untuknya. Sheng, aku belum pernah lihat kamu begitu perhatian ke perempuan. Lambungmu tidak baik. Kamu harus minum lebih sedikit. Kakak begitu perhatian, tidak seperti kita yang jomblo, tidak ada yang peduli. Sepertinya belakangan ini, proyek yang keluarga Zhao minta Gu Corp danai, mereka ingin mundur. Jangan. Aku cuma bercanda. Sheng, jangan anggap serius ya. Hahaha. Maaf. Aku agak terlambat. Lanyur. Kapan kamu pulang dari luar negeri? Aku pulang beberapa hari yang lalu. Aku berencana mengembangkan karier di sini. Oh bahagia, aku bawakan oleh-oleh dari luar negeri. Oh, tidak usah repot-repot bawa oleh-oleh. Kenapa jadi resmi sekali? Hahaha. Kamu kenapa sih? Tidak lihat Sheng, wajahnya mendung sekali. Tanpa alasan yang jelas, kenapa kamu undang perempuan ini ke sini? Tidakkah kamu tahu hubungannya dengan Sheng sedang canggung? Ku tidak mengundangnya. Aku bahkan tidak tahu dia sudah pulang. Dia datang sendiri. Yansheng, lama tidak berjumpa. Yansheng, bagaimana kabarmu selama ini? Baik. Yansheng, sebenarnya alasan aku kembali adalah karena kamu. Yansheng, apa kamu membenciku karena meninggalkanmu dulu? Itukah sebabnya kamu begitu marah? Aku sudah kembali sekarang. Bisakah kita mulai lagi? Tolong? Ini sangat canggung. Apa dia mantan pacar Gu Yansheng? Kamu siapa? Aku istri Yansheng. Dengar, bisakah kamu menjauh dari suamiku? Istri? Yansheng sudah menikah? Yansheng, benar. Ya. Kami sudah menikah. Ziyi sekarang adalah istriku.
Dia adalah perempuan yang kupilih untuk seumur hidup. Ian Cheng, kamu udah pasti bercanda. Hal sebesar pernikahanmu, kok aku tidak dengar kabarnya sama sekali? Apa aku harus melaporkan pernikahanku kepadamu? Kamu baru saja bangun. Bagaimana bisa kamu menikah begitu cepat? Aku sudah kembali sekarang. Kita bisa coba lagi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku memperlakukan pernikahanku seperti lelucon hanya untuk menyakitimu, biar aku jujur padamu? Jiang Lanyue, kamu tidak punya hak itu. Yan Sheng, aku pernah kehilanganmu. Aku tidak mau kehilanganmu untuk kedua kalinya. Waktu itu aku salah. Aku sudah merenungkannya selama 2 tahun terakhir. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya? Aku benar-benar mencintaimu. Sudah seperti yang kuduga. Pasangan sekarang nggak akan pernah bisa menyaingi cinta pertama. Kalian nikmati minumannya ya. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Hei. Jiang Lanyue, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tolong jaga jarak dariku mulai sekarang. Aku tidak mau istriku salah paham. Kamu sudah kembali. Kupikir kamu dan pacarmu belum bertemu selama 2 tahun. Pasti banyak yang ingin dibicarakan. Itu semua sudah masa lalu bagiku. Sejak kecelakaan itu, kami putus. Kami tidak pernah berhubungan lagi sejak itu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Jangan hiraukan aku. Zi, dengarkan aku. Tidak ada apa-apa di antara kami. Aku mencarinya untuk menghindari wanita lain. Kalian berdua mesra sekali. Masih bilang tidak ada apa-apa. Pulang dulu bersamaku. Aku masih ada pekerjaan di studio. Pulang sendiri saja. Kamu mau apa? Bisa nggak jangan terlalu otoriter? Luci. Kami sudah putus sejak lama. Hanya kamu yang ada di hatiku sekarang. Mengerti? Lalu kenapa dia langsung mencarimu begitu dia kembali? Ya, aku tidak tahu kenapa dia kembali, dan aku tidak mau tahu. Kalau kamu tidak suka, aku akan menyuruh orang mengantarnya kembali sekarang juga. Aku tidak pernah bilang aku mau mantan pacarmu dideportasi. Apa kamu merasa bersalah? Makanya kamu bicara seperti ini. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Baru sekarang kamu sadar kalau aku tidak bisa diajak bicara. Apa kamu menyesal menikahiku? Kalau gitu kita bisa Kalau kamu berani mengucapkan kata itu, Lu Ji, kamu tamat. Apa kamu mau memukulku? Hati-hati, aku akan melaporkanmu atas KDRT. Wah, Ji sudah pulang. Sini. Lihat. Cincin berlian merah muda yang indah ini. Kamu suka? Ibu menyuruh orang membelikannya untukmu. Ibu, barang-barang yang ibu berikan padaku sudah hampir memenuhi kotak perhiasanku. Tolong jangan belanjakan lagi. Dasar anak bodoh, maksudmu belanjakan? Kamu satu-satunya menantu perempuanku. Ibu senang membelanjakannya untukmu. Ibu sangat senang mengeluarkan uang untukmu. Memang itu yang kuinginkan. Hai Zi, kenapa matamu merah semua? Ah, bukan apa-apa. Di luar anginnya kencang dan berdebu. Cuman ada debu yang masuk ke mataku. Aku mau cuci muka dulu. Kamu yang buat Zi kesal? Aku... Dasar anak bandel. Kalau sampai ketahuan kamu yang bikin Zi kesal, kamu akan kena masalah besar. Lanyue. Kenapa tadi dia menghubungiku? Halo Lanyue? Halo Lanyue? Tante Gu, ini aku. Aku baru pulang ke Indonesia belum lama ini. Aku bawakan oleh-oleh untuk Tante. Tante ada di rumah? Aku mau antar ke sana. Lanyue, sayang. Kamu baik sekali ingat Tante, tapi sayang sekali waktunya. Tante sedang liburan di sana, jadi oleh-olehnya tidak usah dikirim. Tante tahu niatmu baik. Sudah cukup. Baiklah, kita bicara lain kali. Dasar anak bandel. Apa kamu bikin Zi kesal karena Lanyue? Kamu bikin Zi marah? Jangan khawatir, Bu. Aku akan urus sendiri. Kamu harus kembalikan menantuku. Kalau sampai ketahuan karena Lanyu, kamu mengusir Ziyi, awas saja. Aku akan pindahkan semua aset keluarga ke Ziyi. Lalu kamu bisa hidup cuma modal mulut. Bu, Ibu mau apa? Kamu mau apa? Kamu istriku. Apa aku harus menjelaskan apa yang kulakukan padamu? Halo, siapa ini? Nona Lu, ini aku. Nona Lanyu. Yansheng tidak ada di sini.
Apa? Kamu cari aku? Baik, aku segera ke sana. Si sudah datang. Silakan duduk. Nona Lanyue, ada keperluan apa ingin bertemu denganku? Zi, apa pekerjaanmu? Aku seorang seniman sulaman Susho. Sekarang aku punya studio sendiri. Nona Lanyue, lebih baik kamu langsung katakan saja maksudmu. Kalau begitu aku akan langsung saja, Nona Lu. Kamu cuma anak seorang pembantu, sedangkan Gu Yansheng berasal dari keluarga elit papan atas. Kamu benar-benar merasa cocok untuknya. Jadi, sebenarnya apa maksudmu? Pernikahan itu harus sepadan. Zi, kamu dan Yansheng tidak cocok. Tidak cocok. Mengingat latar belakang dan statusmu, apa menurutmu kamu punya sesuatu untuk ditawarkan kepada Yansheng? Nona Lanyue, aku tidak yakin atas kapasitas apa kamu mengatakan semua ini padaku. Kamu, sebagai mantan pacarnya, apakah Yansheng dan aku cocok atau tidak bukan urusanmu. Maaf ya, tapi kamu begitu bersemangat ikut campur hubungan orang lain. Itu membuatmu jadi perusak rumah tangga. Kamu mengerti? perusak rumah tangga. Kalau soal perusak rumah tangga, kamulah orangnya yang merusak hubungan dan mencuri kebahagiaan orang lain. Aku dan Yansheng sudah menikah. Secara hukum, kami suami istri. Siapa yang jadi orang ketiga di sini sudah jelas bagi siapapun. Ini 10 juta. Ini cukup untukmu dan ibumu yang bisu hidup nyaman seumur hidup. 10 juta? Itu tidak cukup. Itu cuma uang receh dibandingkan apa yang ibunya Yansheng berikan padaku. Perhiasan yang ibunya Yansheng berikan padaku bernilai ratusan juta. Nona Lanyue, 10 juta? Cuman 10 juta dan kamu pikir bisa menyingkirkanku? Kamu benar-benar meremehkanku. Sebuah berlian merah muda tanpa cacat. Sebesar ini paling tidak bernilai 100 juta. Yah, aku tidak tahu. Ibu Yansheng bersikeras memberikannya padaku. Aku tidak bisa menolak kebaikannya. Benar kan? Luji, jadi kamu benar-benar mendekati Yansheng karena kekuasaan dan statusnya. Wanita sepertimu sungguh hina. Ya, kamu sudah banyak melihat hal seperti itu. Tapi Yansheng tetap mencintaiku. Katakan padaku, bukankah itu menyebalkan? Aku hamil. Apa? 2 tahun lalu, tak lama setelah aku dan Yansheng putus, dia mengalami kecelakaan mobil. Hatiku hancur, aku pergi ke luar negeri. Lalu aku tahu aku hamil, aku tahu kamu tidak percaya padaku, jadi aku bahkan membawa hasil tes DNA. Kalau kamu masih tidak percaya, aku ada foto anak itu di ponselku. Aku tahu ini tidak adil bagimu, tapi anak itu tidak bersalah. Aku tidak mau anakku tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal. Kamu juga tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal. Kamu bisa mengerti aku, benar kan? Seorang anak perlu tumbuh dalam keluarga yang utuh dan sehat. Dia tidak bisa tanpa ayah. Kumohon, kasihanilah anak itu. Apa yang kamu katakan semua benar? Maafkan aku. Aku juga tidak ingin begini. Aku benar-benar tidak mau anakku tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Kamu bisa mengerti aku, benar kan? Aku mengerti. Aku akan pergi secepatnya. Apa ini? Surat cerai di atas tempat tidur. Aku sudah menandatanganinya. Maaf telah mengganggumu selama ini. Aku pergi sekarang. Tidak. Kamu harus jelaskan ini padaku. Itu Jiang Lanyue. Dia memberitahuku. Kalian sudah punya anak bersama. Dia juga bilang 2 tahun lalu, setelah kalian putus, dia tahu dirinya hamil. Aku lihat foto anaknya. Anak laki-laki kecil yang lucu dan gemuk. Selamat, Tuan Mudagu. Aku pergi. Anak? Lepaskan aku. Tidak, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Sekretaris Wang, kamu punya 5 menit. Cari tahu semua tentang Jiang Lanyue dan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Yansheng, kamu ingin menemuiku? Nona Jiang, lihat ini. Ini semua... Kenapa kamu berbohong? Anak itu sama sekali bukan anakku. Aku... 2 tahun yang lalu, kau pergi ke luar negeri dan punya pacar orang asing. Tapi dia segera mendapat masalah dan masuk penjara.
Kalau kau mencari pengganti, kau salah orang. Karena selama tahun-tahun itu, aku tidak pernah menyentuhmu. Yansheng, aku... Jawab aku, kalau tidak bukti penggelapan dan penyuapan keluarga Jiangmu akan diserahkan, semuanya, kepada media. Zi, dia tidak pernah berbohong padamu. Aku sendiri yang mengatur semua ini. Yansheng, tolong, kasihanilah keluarga Jiang. Jiang Lanyue, kali ini aku akan melepaskanmu. Tapi ingat ini, aku masih punya senjata untuk melawanmu. Jangan pernah lagi muncul di depanku atau di depan Ziyi, Sekretaris Wang. Ya. Bawa dia pergi. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Jangan sampai terulang lagi. Gu Yansheng, jangan berani-berani, kita sedang di ruang tamu. Kau adalah istriku. Apa kau mengharapkan aku menjadi pertapa? Ya, cium saja dia sekarang. Itu anakku. Mungkinkah ini CEO yang legendaris dan berkuasa itu? Kita sedang di ruang tamu. Bisa saja ada yang melihat. Aku lebih suka kau memanggilku suami. Kamu jahat. Ayo nak, dengan begini tahun depan aku sudah bisa menggendong cucu laki-laki yang berharga. Ya ampun, Sekretaris Wang. Mulai sekarang, coba tolak semua makan malam yang tidak penting. Yansheng sekarang sudah menikah. Bibilin, ayo kita pergi. Jangan hanya berdiri di sini mengganggu pasangan muda itu. Katakan padaku, bagaimana caranya membuat seorang wanita jatuh cinta pada seorang pria? Buat dia terobsesi dengannya, tidak bisa melupakannya. Bos, aku masih sendiri. Aku bukan ahli dalam hal ini. Katakan saja pendapatmu. Kalau kamu bisa memenangkan hati nyonya, bonusmu akan digandakan. Bos, kalau begitu, aku akan mencobanya. Umumnya, agar seorang gadis suka pada seorang pria selain nilai-nilai yang sama, minat yang sama, dan penampilan, tentu saja. Ada satu lagi faktor penting, yaitu menuruti minatnya. Masuk akal. Lanjutkan. Menuruti minatnya. Seperti kata pepatah, kamu harus tahu apa yang dia sukai. Kalau dia suka makanan, kamu harus belajar memasak. Kamu tahu pepatahnya, jalan menuju hati seseorang adalah melalui perutnya. Bos, mungkin kamu harus mencoba makan malam romantis. Kalau begitu aku akan mencari koki untuk mengajariku memasak steak. Besok aku akan memberi Ziyi kejutan. Ya, bos. Ini maksudnya makan terakhirku? Kamu suka, Ziyi? Yansheng, kalau akhir-akhir ini kamu lagi kesulitan keuangan, bisa bilang sama aku. Jangan malu-malu. Kesulitan? Kalau enggak, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Orang yang enggak tahu bakal mengira kamu itu gigolo. Kamu benar-benar enggak perlu malu. Kita kan suami istri, harusnya berbagi susah senang bersama. Ziyi, perusahaanku nggak ada masalah. Aku cuma mau kasih kejutan buat kamu. Lebih tepatnya kejutannya. Semua ini aku masak sendiri buat kamu. Kalau kamu suka, aku akan masakin kamu setiap hari. Gu Yansheng, kamu apa ada yang merasuki tubuhmu hari ini? Kamu aneh banget. Aku lakukan semua ini saran dari Sekretaris Wang. Katanya, buat ngejar cewek harus tebal muka. Sebenarnya kamu nggak perlu kayak gini. Aku juga suka sama kamu. Jadi, apa kamu masih akan sembarangan tanda tangani surat cerai nanti? Presiden. Nyonya. Saya nggak akan ganggu kalian berdua lagi. Kami pergi dulu. Hei, kembali. Ini semua dari merek mewah teratas di dunia. Koleksi haute couture khusus tahun ini. Yansheng, tiba-tiba aja, kenapa kamu tiba-tiba kirim banyak banget baju? Ulang tahun ke-80 nenekku sebentar lagi. Semua sosialita di Kota Utara akan hadir.
Kamu adalah istriku, istri Gu Yansheng. Aku mau kamu jadi pusat perhatian. Aku mau semua sosialita di kota utara iri melihatmu. Tapi, ini kebanyakan banget. Lihat apa ada yang kamu suka. Kalau semuanya nggak cocok dengan seleramu, aku akan suruh orang hubungi desainer haute couture dari luar negeri untuk terbang ke sini dan buatkan khusus untukmu. Nggak perlu, ini sudah lebih dari cukup. Lanjut. Ini adalah perhiasan paling indah di dunia. Bintang gurun ini adalah berlian biru terbesar di dunia. Shirley-nya ini dipasang di tongkat kerajaan Ratu Inggris. Presiden habis 1,7 miliar untuk memenangkannya buat Anda. Dan mahkota ruby ini adalah pusaka keluarga Gu. Diturunkan dari generasi ke generasi. Legenda mengatakan ini pernah dikenakan oleh Yang Guifei sendiri. Yansheng, kalung ini terlalu berharga. Tolong ambil kembali. Aku membelinya khusus untukmu. Zi, aku tahu kamu sudah banyak menderita di masa lalu. Tapi sekarang kamu adalah istriku. Ingat ini. Lu Zi, yang sekarang pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Yansheng, terima kasih. Mangkuk antik panjang umur ini adalah hadiah yang kusiapkan untuk nenek. Pada hari pesta ulang tahun, kamu akan menyerahkannya padanya sebagai menantu perempuan keluarga Gu. Nenek akan mengambil kesempatan ini untuk mengakui kamu secara terbuka dan mengumumkan statusmu. Sudah hampir waktunya untuk ulang tahun si nenek tua itu. Kali ini, aku akan mengambil kembali kendali keluarga Gu. Nenek Gu akan segera menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya kepala keluarga Gu yang sah. Ibu, kamu selalu memandang rendah aku. Sebaliknya, kamu pikir Gu Yansheng luar biasa dalam segala hal. Kali ini akan kutunjukkan padamu. Siapa yang benar-benar lebih cocok untuk memimpin keluarga Gu. Ya. Ya ampun, itu tuan muda Gu Yansheng. Tampaknya seperti bintang film. Sama sekali tidak terlihat dia lumpuh selama 2 tahun. Istri tuan muda juga cantiknya luar biasa. Dia cuma cantik wajahnya saja, tidak lebih dari istri piala, dan dia berasal dari latar belakang rendah. Ku dengar ibunya adalah pelayan bisu. Kalau menurutku, nenek Gu tidak akan pernah mengakui menantu perempuan seperti itu. Dia mungkin akan segera marah besar dan mengusirnya keluar. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-80. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk hadir di sini. Hari ini, di sini aku ingin secara resmi memperkenalkan seseorang pada kalian semua. Menantu perempuanku, Lu Ji. Anak ini beberapa waktu lalu saat cucuku mengalami masa paling sulit menikah dengannya. Dan kemudian cucuku terbangun. Dia benar-benar bintang keberuntungannya. Sekarang Yansheng sedang memimpin keluarga Gu. Hari ini, sebagai neneknya, aku akan mengambil keputusan. Aku akan membagi sahamku 20% secara merata antara Ji dan Yansheng. Itulah duet yang tidak menghormati Ji. Itu berarti tidak menghormati saya. Itu berarti tidak menghormati keluarga Gu. Nenek, saham keluarga Gu itu terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Zi, kamu sekarang adalah Nyonya Gu. Siapa lagi yang harus menerima saham keluarga kalau bukan kamu? Tolong terima sahamnya. Anggap saja itu sebagai tanda kasih nenekmu. Nenek, semoga Anda bahagia tanpa batas dan hidup sepanjang gunung. Menantu perempuan saya yang baik, ini adalah mangkuk emas panjang umur. Kamu fongos verheten. Tunggu. Hei, siapa di sana? Jangan bergerak kalau ingin hidup. Kamu anak tidak tahu berterima kasih. Ingat, 10 tahun lalu aku mengusir kamu dari keluarga Gu. Kamu tidak boleh kembali. Kamu membawa orang-orang ke sini hari ini untuk menghancurkan perayaan saya? Ibu, aku tahu kamu tidak pernah menyukai saya. Tetapi kamu tidak bisa begitu saja menghamburkan warisan keluarga seperti ini. Memberikan saham kepada Gu Yansheng, baik, aku bisa menerima itu. Tetapi kenapa memberikan kepada orang luar kelas rendah yang tidak ada hubungan dengan keluarga? Daripada itu, kamu harus menyerahkan keluarga Gu kepada saya. Setidaknya kemudian ayah bisa beristirahat dengan tenang. Diam! Kamu anak yang diusir tidak tahu berterima kasih. Apa hak kamu untuk memberitahu saya cara menjalankan ini?
Paman, kalau bukan karena fakta bahwa kamu memiliki darah keluarga Gu, aku memberi kamu satu kesempatan terakhir. Bawa orang-orangmu dan keluar. Selanjutnya, kamu tidak boleh menginjakan kaki di rumah Gu lagi. Lakukan ini, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Keponakan saya yang baik. Pamanmu di sini. Tidak dibesarkan dengan ancaman kosong. Lakukan. Paman, kamu membawa ini pada diri sendiri. Jangan menyalahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu sudah menempatkan orang di sini sebelumnya? Setiap gerakanmu telah berada di bawah pengawasan Yansheng. Sejak kamu mulai berencana dengan orang-orangmu, Yansheng telah memantau kamu. Satu-satunya alasan dia tidak bertindak lebih cepat adalah karena menghormati nenek. Dia memberi kamu satu kesempatan terakhir. Sayang sekali, kamu tidak tahu cara menghargainya. Menghargainya? Dari hari keluarga Gu mengusir saya ke jalanan, aku memutuskan semua hubungan dengan mereka. 10 tahun, setiap hari, semua yang saya pikirkan adalah kembali. Aku hanya tidak pernah membayangkan, usaha 10 tahun tetap nggak cukup buat ngalahin kamu. Kalau memang begitu, aku terima nasibku. Jadi begini rupanya keluarga mereka yang sebenarnya. Paman, kalau kamu berlutut di depan nenek sekarang, mungkin dia masih mau maafin kamu. Baik. Aku berlutut. Nenek lawas? Zi. Jangan ada yang bergerak. Kalau tidak, aku bawa dia mati bareng. Tempat ini penuh dengan orang-orang Yansheng. Kalau kamu bunuh aku, kamu juga nggak bakal keluar hidup-hidup dari sini. Diam! Satu kata lagi. Aku langsung cacat wajah cantikmu ini. Kamu bakal malu seumur hidup buat keluar. Lepasin sih. Sebagai kepala keluarga Gu, aku bakal kasih kamu hidup. Tapi kalau kamu berani lukai Zi, aku sumpah bakal potong kamu 1000 keping. Bagus, aku udah hidup kayak tikus, sembunyi selama 10 tahun. Sekarang ada nona muda keluarga Gu yang nemenin aku mati. Aku nggak bakal mati sia-sia. Tapi kamu, aku bakal bikin kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Kamu bakal hidup sengsara seumur hidup. Zi, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Yansheng, aku tahu kamu pasti bakal selamatin aku. Seret dia keluar dari sini. Buang dia ke luar negeri. Dia dilarang kembali ke keluarga Gu selamanya. Nenek, tunggu. Masih ada kasus lain yang belum dia selesaikan. Kamu ingat kasus tabrak lari 10 tahun yang lalu? Tentu saja aku ingat. Waktu itu, aku terbaring di ranjang rumah sakit selama 2 minggu penuh. Hampir saja, sampai sekarang masih ngeri. Kalau bukan Tuan Lin yang selamatin aku, mungkin aku udah... Ada yang lebih dari kejadian waktu itu. Itu berhubungan sama ayahnya Zi. Bukannya ayahku mati sebagai pahlawan? Zi, tenang dulu. Aku bakal tunjukin buktinya sekarang. Bawa dia masuk. Sepuluh tahun yang lalu, Gu Nangxin nyuap Chenda buat utak-atik mobil nenek. Remnya rusak. Dia nggak sengaja nabrak ayahnya Zi. Ayahnya Zi lihat nenek pingsan di dalam mobil. Meski dia sendiri kesakitan parah, dia tarik nenek keluar. Dia tunda pengobatannya sendiri dan meninggal. Jadi ternyata kamu. Aku salah sangka mengira keluarga Lin yang nyelamatin. Syukurlah Ji nikah sama Yansheng. Kalau tidak, gimana aku bisa menghadapi ayahmu di alam baka nanti? Aku tidak menyalahkanmu. Kamu juga korban. Lagi pula, kalau arwah ayahku sedang mengawasi dari atas dan melihat betapa bahagianya aku sekarang, dia bisa tenang beristirahat. Tentang kecelakaan mobil itu, aku merasa ada yang tidak beres. Aku sempat ingin menyuruh orang menyelidiki Chenda, tapi dia pura-pura bunuh diri. Dia menghilang tanpa jejak, jadi aku terpaksa membiarkannya. Kemudian, karena kamu menggelapkan aset dari grup Gu, ku harus mengusirmu dari keluarga. Tapi sebelum kamu pergi, aku memberimu sejumlah uang, cukup untukmu hidup nyaman seumur hidup. Tapi kamu terus membuat kesalahan. Kamu tidak pernah belajar dari kesalahan. Ibu Gu, waktu itu aku terpaksa. Ibuku sakit. Aku putus asa. Kumohon, maafkan aku sekali ini. Bawa mereka berdua pergi, serahkan ke polisi. Biarkan mereka menghabiskan sisa hidupnya merenungi dosa-dosa mereka. Ibu Gu. Anakku, kamu sudah menderita. Kalau Yansheng nanti menyakitimu, kamu bilang ke aku. Aku akan membelamu.
Nenek, sekarang kamu dan ibuku sama-sama menjadi tumpuan Ziyi. Dengan kalian berdua mendukungnya, aku bahkan tidak bisa membayangkan kehidupannya nanti. Pria berubah saat jadi kaya. Dengan Zi yang mengawasimu, aku akhirnya bisa tenang. Dan satu hal lagi, kamu terlalu lama. Kenapa belum juga melamar? Kapan kamu akan membiarkan aku menggendong cicitku? Ziyi, maukah kau menikah denganku? Dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, maukah kau tetap di sisiku? Sampai kita tua? Aku mau.